Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Coba di-reply dulu dong di kolom komen. Halo Kak Rahmatansyah. Yang lain gimana nih? Halo semuanya, selamat malam. Halo Kak Fakhrul, Kak Fatia juga. Oke, banyak ya. Nah, nanti sebelum kita memulai acaranya, dipersilakan kepada teman-teman semua untuk merename username-nya terlebih dahulu dengan nama underscore universitasnya. Begitu ya, agar mempermudah dalam acara ini nanti. Karena ini nanti base-nya adalah tanya jawab ya teman-teman semua. Jadi boleh di-rename dulu teman-teman nama underscore nama universitasnya. Oke. Apakah sudah siap semuanya untuk memulai acara pada malam hari ini? Kalau misalkan sudah siap, mungkin boleh diramaikan lagi di kolom chat. Siap gitu. Oke, Kak Ajeng udah siap ya ngasih reaction jempol. Kayak yang lain gimana nih kira-kira? Udah siap belum ya? Oke, oke, sudah banyak yang siap ya ternyata. Oke, Kak Fatima, siap, Kak. Oke, baiklah. Kalau begitu, izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam untuk teman-teman semua yang telah bergabung pada Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, serta kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri acara The First Beasiswa Unggulan Batch 2025 Meet Up in 2026. Nah, di mana acara ini kami sediakan khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat BU yang mungkin kemarin ya selama masa periode liburan Natal dan juga Tahun Baru atau bahkan sebelumnya belum sempat kami sampaikan. Sehingga acara pada malam hari ini kami inisiasi agar Sobat BU bisa segera mendapatkan informasi ataupun juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BU semuanya. Begitu ya. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Vivi Mauliza, awardee beasiswa unggulan tahun 2024 dari Sastra Inggris Universitas Brawijaya yang akan membantu menghandle jalannya acara sebagai Master of Ceremony. Oleh karena itu, agar tertibnya acara diskusi malam hari ini, Vivi izin menginformasikan dulu nih aturan-aturan dari hari ini gitu ya. Yang pertama, Sobat BU dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu untuk masuk antrian penanya. Dan Sobat BU hanya dapat berbicara ketika Vivi mempersilahkan teman-teman untuk on mic begitu. Yang kedua, Sobat BU dapat bertanya secara langsung maupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Namun, akan lebih jelasnya lagi, sebaiknya bertanya langsung agar proses komunikasi lebih efektif. Kemudian yang ketiga, mohon berkenan bahwa acara ini akan direkam dan akan di-share di YouTube Fabu agar dapat ditonton oleh Sobat BU lainnya yang mungkin tidak sempat untuk menghadiri meeting malam hari ini. Bagaimana teman-teman semua? Apakah bisa dipahami? Karena rules-nya cukup sederhana ya teman-teman. Nanti jangan lupa untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, mungkin Kak Repan bisa di lower hand dulu nih, Kak Ridwan juga, karena masih belum apa ya serentak gitu. Nanti akan Vivi berikan aba-aba, nanti teman-teman dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baiklah teman-teman semua, kalau ingin bertanya jangan lupa untuk on cam terlebih dahulu ya, agar mengetahui, oh ini nih wajahnya yang aktif-aktif bertanya nih, ini nih wajah beasiswa unggulan tahun 2025 nih, gitu ya teman-teman semua. Baiklah, dan bersama kita malam hari ini adalah Kak Muhammad Khairul Rijal alias Kak Kharel yang akan membantu menjawab pertanyaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya sudah ada beberapa penanya yang tadi sudah angkat tangan juga. Dan oleh karena itu, Vivi persilahkan kepada Kak Kharel untuk bergabung dengan kita semua dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang masuk nantinya pada malam hari ini dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BU lainnya. Halo, selamat malam Kak Karel. Halo, selamat malam. Halo Kak, gimana Kak kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Vivi gimana? Alhamdulillah Vivi juga baik Kak Karel, karena liburan jadi Vivi semangat nih untuk menjadi Master of Ceremony malam hari ini Mantap. gitu.
Oke, Kak Karel mungkin sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Sobat BU. Dan nggak terasa, tadi Vivi opening perasaan baru 63, sekarang sudah 125 loh Kak Karel sekarang. Luar biasa Wah, banget. fantastis sekali. Iya, baiklah, oleh karena itu dipersilakan kepada Kak Karel dan juga teman-teman akan Vivi berikan aba-aba dan gunakan fitur raise hand-nya ya. Oleh karena itu Vivi hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, wow. Oke, oke. Di sini sudah ada tiga ya pertanyaan di sini. Baiklah, dipersilahkan kepada Kak Repan Afriliansyah. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, universitasnya ataupun instansinya, dan juga pertanyaannya. Dipersilahkan. Ya, baik sebelumnya izin kakak dan teman-teman selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Repan Afriliansa, merupakan mahasiswa dari Universitas Malikusa dengan program studi psikologi. Sebenarnya saya di sini hanya ingin mengkonfirmasi kak, kan itu di sistem Monep, kan itu sistem pelaporan kak ya. Kan ada di situ fitur bukti pembayaran kak, kan itu sepertinya sudah disampaikan masukkan bukti pembayaran di semester pertama kak. Apakah itu benar kak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kak Karel mungkin bisa langsung dijawab. Ya. Oke, sebagai pertanyaan pembuka untuk pertanyaan dari Saudara Refli tadi, untuk bukti pembayaran, iya betul. Untuk di pelaporan pertama ini, teman-teman menggunakan bukti pembayaran semester ganjil kemarin. Jadi teman-teman yang maba semester 1, semester 3, dan semester 5 itu menggunakan bukti pembayaran itu. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya, mungkin Vivi juga bisa konfirmasi ya kemarin waktu ke Vivi sebagai award di BU 2024 itu pada saat melakukan pelaporan pertama itu menggunakan slip pembayaran yang berjalan seperti itu, bukan yang akan datang. Bukan seperti itu, Vivi? Iya Kak, kalau Vivi kemarin itu karena saya dari Universitas Brawijaya dan itu kan ada riwayat pembayarannya ya kayak di Gapuranya. Nah itu Vivi screenshot terus Vivi upload di Simonef-nya gitu. Iya, karena memang di kemarin di teman-teman BU25 itu memang masih ada perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa itu mengupload bukti SPP pembayaran semester saat ini dan ada juga yang mengatakan semester yang akan datang seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh teman-teman BU sebelumnya itu adalah bukti pembayaran semester saat ini, bukan yang akan datang. Seperti itu ya Repan dan teman-teman yang lain. Bagaimana? Ya, baik Kak. Apa kabar? Satu pertanyaan terakhir Kak. Boleh, boleh banget. Untuk kan kalau di Universitas Malik Salah itu kami baru keluar KHS Kak itu di tanggal 20 Januari. Apakah itu mempengaruhi Kak dalam sistem pelaporan nantinya Kak? Iya. Untuk jadi begini, untuk timeline sendiri kan seperti yang kita ketahui bahwa 30 hari setelah UAS. Namun di sini kami tegaskan kembali bahwa itu bersifat fleksibel. Artinya 30 hari setelah UAS pun nilai teman-teman belum keluar, itu tidak mempengaruhi pencairan ke depannya seperti itu. Jadi di basis unggulan tidak ada satu tanggal deadline tertentu. Sedapatnya aja seperti itu dikembalikan ke masing-masing timeline dari prodi teman-teman BU-nya seperti itu. Jadi kalaupun keluarnya pertengahan Januari bahkan akhir Januari ya tidak apa-apa seperti itu. Yang penting begitu keluar ataupun minimal 90% sudah keluar, sisa satu atau ada dua nilai yang belum keluar, itu teman-teman sudah bisa melakukan pelaporan seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya Kak. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya juga. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada Kak Muhammad Fauzan untuk on mic dan juga menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan, Wardi beasiswa unggulan dari Universitas Halu Oleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pertanyaan saya sudah menghubungi PIC kampus PIC kampus saya, tapi PIC dari kampus saya menanyakan mengenai SK penetapan dari pihak beasiswa unggulan karena katanya mereka belum menerima SK dari pihak beasiswa unggulan. Saya ingin bertanya, em, SK penetapan seperti apa yang dimaksud? Terima kasih. Baik, boleh langsung saja Kak Karel untuk dijawab. Iya.
Jadi memang banyak kampus ya yang saat ini menanyakan terkait status teman-teman sebagai penerima beasiswa unggulan karena seharusnya status teman-teman itu harus sinkron dengan sistem akademi kampus atau diketahui oleh pihak internal kampus. Nah, dengan cara seperti apa? Harusnya ada koordinasi dari pihak kementerian terkait ke kampus masing-masing, minimal penyampaian SK penetapan karena di beasiswa lain itu memang ada SK penetapannya yang langsung masuk ke kampus. Di beasiswa unggulan itu juga ada. Kalau ditanya apakah ada SK-nya, jawabannya ada. Cuman faktanya di beasiswa unggulan ternyata tidak 100, belum 100% kampus mitra beasiswa unggulan itu dapat SK penetapan penerima beasiswa unggulannya. Itu untuk di pihak kampusnya. Tetapi di pihak Kemendikdasmennya itu teman-teman tetap tercatat sebagai penerima beasiswa unggulan tanpa penyaluran SK tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari UHO menanyakan terkait SK-nya itu, Fauzan bilang aja bahwa terkait SK tersebut, awardee sampai saat ini belum diberitahu informasinya dari pihak Puslatdiknya. Seperti itu. Dan juga Fauzan sebelumnya sudah konfirmasi juga dengan senior BU 2024. Iya, sebelumnya saya sudah konfirmasi dengan senior BU 2024, katanya pada saat tahunnya mereka tidak dimintai SK penetapan. Iya, betul. Jadi terkait SK penetapan ini teman-teman memang tidak mempengaruhi ya status teman sebagai awardee beasiswa unggulan seperti itu. Jadi eh, kampus yang mendapatkan SK maupun tidak itu tidak mempengaruhi statusnya di pusat seperti itu. Itu memang untuk keperluan administrasi kampusnya. Cuman memang dari awardee-nya itu belum ada informasi terkait SK-nya seperti itu. Jadi disampaikan saja ke PIC BUHO-nya bahwa kita tidak diberikan informasi lebih lanjut terkait SK ini. Kita cuman ada eh, salinan kontrak yang kemarin itu. Seperti itu. Baik, Kak. Berarti mungkin bisa kita berikan dulu kontrak yang sudah kita buat pada saat eh, di ini, Kak. bisa difotokopi, jangan diberikan Oh iya, aslinya. Mm-mm, seperti itu. Oh ya, dan juga dari kesempatan ini kami menginformasikan kepada teman-teman yang dimintai SK penetapan oleh kampusnya, nanti di pengisian Monef di bagian catatan kendala itu teman-teman bisa menambahkan di situ request ke BU untuk diterbitkan SK penetapannya. Itu bisa dimasukkan di bagian catatan kendala Monef agar bisa dinotis oleh pihak beasiswa unggulan. Seperti itu. terima kasih banyak Kak, atas jawaban yang telah diberikan dan terima kasih lagi. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Kak Fauzan atas pertanyaannya. Oleh karena itu dipersilakan kepada Kak Ridwan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin menyampaikan, saya Ridwan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Eh, Kak Farel izin bertanya, mungkin teman-teman semua. Yang pertama, saya mungkin izin cerita dulu ya Kak, terkait saya S3 di Untirta. Nah, ketika S3 ini saya mendapatkan sebelum sebelum saya daftar saya sebelum menjadi award di BU saya mekanisme pembayaran itu mendapatkan potongan 25%. 25% dari kampus begitu. 25%. Nah, berarti saya membayar ya intinya membayarnya itu ya dia kan UKT-nya itu kan sekitar 11 juta kalau normal begitu ya. Nah, ketika saya mendaftar itu kan mendapatkan potongan hanya membayar 8.800.000 kurang lebih. Nah, singkat cerita ya akhirnya ya keterima menjadi award di BU. Nah, akhirnya saya menghadap ke kampus langsung ketika hari itu pengumuman dan saya lolos wawancara langsung ke kampus. Ya saya menyampaikan bahwa saya mengundurkan diri dari program sebelumnya gitu Mm-mm. dan program sebelumnya karena memang ya sudah diwanti-wanti begitu kalau jangan sampai ada double pembiayaan yang memang sama serupa begitu ya. Saya mengundurkan diri dari program sebelum dan memang dari kampus pun akhirnya mengeluarkan surat bukti bahwa saya sudah mengundurkan diri dan memang diberikan satu surat menyatakan bahwa
biaya pembiayaan saya menjadi 11 juta lagi begitu. Nah, termasuk kemarin ketika hendak sebelum kontrak kan kita upload bukti SK rektor dan sebagainya. Nah, itu saya lampirkan juga begitu Kak. Saya lampirkan juga. Nah, singkat cerita ya beres kontrak segala macem, pencairan. Nah, pas pencairan itu akhirnya saya ditransfernya sesuai dengan pembayaran saya tadi di awal, yang 8.800.000 saja begitu Kak. Ditransfer oleh pihak Pusdiknya. Nah, oleh pihak BU-nya hanya ditransfer sesuai dengan pembayaran yang saya bayarkan begitu. Nah, pertanyaan saya, eh, untuk semester depan kan, nah untuk semester ini kan kita harus melakukan pelaporan di Monef. Apakah Monef yang saya lakukan sesuai dengan pembayaran 8.800.000 saja, atau merujuk, atau saya lampirkan surat yang sebelumnya saya dapatkan dari universitas bahwa pembayaran saya menjadi 11 juta begitu. Saya juga udah konfirmasi bolak-balik ke ke kemahasiswaan ya, agar ya saya khawatir di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, ada hal-hal yang menjadi permasalahan ya, untuk menyelesaikan tersebut ya intinya saya tidak mau ada permasalahan di kemudian hari begitu ya terkait pembayaran ini. Ya, kata ya sama rata-rata dari kampusnya juga minta, katanya belum mendapatkan SK dari BU-nya sendiri begitu. Nah, ya, begitu Kak kondisinya. Nah, untuk di Molek ini kira-kira saya pribadi harus melampirkan bukti pembayaran saya kemarin atau yang surat yang 11 juta itu. Nah, untuk kedepannya, ya berarti kalau saya melihat polanya berarti memang BU sendiri sudah ada komunikasi langsung dengan pihak kampus begitu ya terkait pembayaran ini, karena memang pembayaran ya tadi walaupun saya sudah mengupload yang 11 juta tadi keterangan dari kampus sendiri, tapi ternyata BU sendiri udah mungkin konfirmasi ke pihak keuangan atau seperti apa, tapi saya ditransfernya 8.800.000. Nah, kira-kira apa ya, maksudnya solusi atau mungkin terkait pembelajaran saya ini seperti apa begitu Kak. Mohon arahan dan izin gitu. Seperti itu kurang lebihnya Kak. Nanti mungkin setelah ini nanti ada satu pertanyaan lagi. Oke. Oke, jadi gini. Yang pertama, untuk skema pembiayaan di beasiswa unggulan itu beasiswa unggulan harapnya itu flat atau tetap seperti itu, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah, kemudian yang kedua, saya mau konfirmasi kembali di kontrak itu yang tertulis berapa nominalnya? Kalau di kontrak at cost ya Kak. Oh, at Di cost. kontrak saya. I see, I Eh, see. Mm-mm. Oke, berarti at cost, berarti di sini masih ada kemungkinan untuk beasiswa unggulan menyesuaikan dengan tarif atau tagihan yang berlaku saat ini. Seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan em, tetap mengupload bukti pembayaran yang 8 juta kemarin disertai dengan keterangan bahwa UKT-nya itu dikembalikan ke yang normal. Seperti itu. ya, Jadi satu paket slip pembayaran UKT-nya yang 8 juta dengan surat keterangan UKT yang normalnya. Kemudian ya. nanti yang paling penting di bagian kendala catatannya itu nanti di situ dituliskan kembali konfirmasinya. Kenapa ada perbedaan dari 8 juta dan 11 juta itu. Seperti itu. Baik, Karena baik. nanti jadi nanti masnya ini akan dihubungi kembali oleh salah satu staf BU untuk konfirmasi hal tersebut setelah nanti melakukan pengiriman laporan ke Monef seperti itu. Baik. Jadi eh, insya Allah akan kembali ke 11 juta itu seperti itu. Ya. Mm-mm. Yang selanjutnya, boleh. Terima kasih Kak sebelumnya terkait pernyataan tadi. Yang pertanyaan selanjutnya, kalau saya baca-baca ya Kak di buklet pendaftaran BU gitu ya, bahwa BU ini memang tidak diperuntukkan, kalau nggak salah ya Kak, kalau nggak salah, khawatir saya salah, Mm. boleh dikoreksi ya, untuk pendidik ya, untuk pendidik, guru, dan juga dosen begitu, kalau tidak salah. Kalau Mm. tidak salah. Nah, misalkan dalam, ya kan, kalau penjelasan di beberapa di beberapa kondisi kemarin penjelasannya apa ya, eh, yang paling banyak itu kan yang penting ketika kita diterima sebagai PNS begitu ya. Nah, itu baru kita menuliskan terkait kita diterima sebagai PNS. Ya intinya yang paling itu diterima sebagai PNS lah ya. Apa garis besar yang paling
ketika kita diterima jadi PNS harus laporan gitu ke BU terkait itu. Nah, kalau misalkan tadi saya baca dari panduan di buklet itu ya sebagai dosen itu tidak boleh. Misalkan nih saya hari ini adalah bekerja sebagai yang punya yayasan begitu. Nah, misalkan nanti ke depannya saya pengen menjadi dosen atau misalkan ketika saya masih kuliah ini saya menjadi dosen di swasta bukan negeri ya Kak. Oke. Ya itu kira-kira seperti apa? Apakah saya juga harus konfirmasi atau ya seperti apa gitu kira-kira karena misalkan ya khawatir ada ya pembiayaan-pembiayaan yang diberikan sebagai dosen juga ya, ya bukan bukan pembiayaan sebagai beasiswa tapi misalkan ya, intensif dari negara dan sebagainya begitu kira-kira seperti apa mekanismenya Kak? Oke. Eh, jadi kita bahas dua hal dulu. Yang pertama, Siap, karena di sini juga banyak yang S2, S3 dan tidak menutup kemungkinan akan daftar CPNS 2026 ini, baik untuk siap, dosen ataupun non-dosen. Nah, siap. kita bahas yang ini dulu. Jadi untuk teman-teman yang S2, S3 yang mau mencoba peruntungan menjadi abdi negara CPNS 2026 ini, kan timelinenya itu misalnya pendaftaran CPNS itu masa seleksinya dari Juni sampai Desember 2026. Seperti itu. Pengumuman kelulusannya misalnya Januari 2027, seperti itu. Nah, teman-teman, sepanjang Januari 2027 itu teman-teman masih awardee beasiswa unggulan. Nah, nanti pada Oh, saat ingin melakukan pelaporan Monev yang selanjutnya, nanti di situ teman-teman baru melakukan pelaporan bahwa teman-teman dinyatakan lulus sebagai eh, pendaftar sebagai calon CPNS. Seperti itu. Nah, siap. jadi nanti baru di semester genap 2027 baru dihentikan pembiayaan beasiswa unggulannya. Seperti itu. Siap, siap. Nah, seperti itu yang skema CPNS-nya. Jadi kalau Ya. eh, baru mau mendaftar atau gimana, atau nanti setelah pengumuman eh, belum melapor kemana-mana, tetap nanti melapornya terpadu ke Simonev. Seperti Oh, itu. siap, 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 Karena siap. yang kemarin juga sudah ada case-nya seperti itu yang di CPNS 2024 ada beberapa awardee yang lolos CPNS sementara mereka masih S3 ongoing. Jadi per semester berapa mereka sudah di-cut beasiswa unggulannya berdasarkan laporan mereka di Smonev. Seperti Siap, itu siap, siap. untuk yang skema CPNS-nya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan jika dosennya itu di swasta. Pertanyaannya apakah itu dosen luar biasa atau dosen tetap ber-NIDN. Nah, misal eh, ya di awal kan pasti baru baru kan baru nggak bakal mungkin langsung dapat NIDN ya Kak. Misalkan Oke, berarti masih belum. apa yang baru-baru lah ya Hmm. baru karena saya belum 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 ya ada niatan untuk masuk ke dosen swasta tapi belum belum sama sekali dapat NIDN dan lain sebagainya begitu. Hmm. Berarti ini apa andaikan gitu ya, belum terjadi Ya, seperti itu. Ah. betul. Nah, jadi berdasarkan jadi ada juga salah satu award di BU 2024 ongoing S3 yang dia saat ini juga sedang mengajar di salah satu kampus swasta seperti itu. Dan itu boleh seperti Ya, itu. Boleh kalau misalnya teman-teman mau jadi dosen luar biasa atau dosen di PTS, eh, karena kan itu gajinya bukan dari APBN ya, jadi tidak iya akan betul connect, betul. dengan pembiayaan negara untuk beasiswa unggulannya seperti itu. Adapun nanti mendapatkan hibah penelitian atau dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, tidak akan mengganggu pembiayaan beasiswa unggulan seperti itu. Yang tidak bisa itu kalau misalnya guru PNS atau dosen PNS mau daftar beasiswa unggulan, itu baru yang tidak bisa seperti itu. Oh, siap siap Kak. Oke, terima kasih Kak. Saya sangat Oke, amat terima kasih atas jawabannya Kak. Saya selalu siap. Baik, Kak Ridwan, terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada Kak Salma Mutia untuk on mic. Dipersilakan, Kak Salma. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Mutia dari Politeknik Negeri Jakarta. Jadi, saya mau bertanya, saya dari Provinsi DKI Jakarta, mau bertanya perihal SK penetapan yang tadi juga sudah ditanyakan oleh Wardi sebelumnya.
Jadi tuh sebelumnya itu saya sudah bertemu dengan PIC BU kampus saya dan beliau tuh menanyakan perihal SK penetapan ini karena dia bilang ke saya kalau misalnya untuk melakukan penagihan atau permintaan biaya UKT ke Puslapdik itu memerlukan dasar. Dasarnya itu adalah SK penetapan. Sehingga untuk melakukan itu pihak kampus saya ini belum bisa melakukan penagihan. Nah, kan menurut pengumuman di Instagram resmi kampus itu pendaftaran ulang atau pembayaran UKT itu sekitar tanggal 15 Januari sampai tanggal 20-an Januari. Nah, saya khawatirnya kalau misalnya nanti SK penetapan itu belum turun dan saya nggak bisa, eh, kampus saya nggak bisa melakukan Lagi gitu ya. Oke, halo Kak Karel, apakah sudah bisa bergabung kembali? Oh iya, sorry tadi wifi-nya mati. Hmm. Teman. Ya, halo. Oke. Nah, Ya. silahkan mungkin bisa diulang kembali Kak Salma untuk pertanyaannya agar lebih jelas kembali agar dapat dijawab oleh Kak Karel. Oke, baik. Saya izin mengulang pertanyaan ya, Kak. Jadi, sebelumnya saya sudah bertemu dengan PIC BU kampus saya. Nah, beliau menanyakan mengenai SK penetapan seperti yang sudah ditanyakan oleh award di BU sebelumnya. Nah, jadi untuk SK penetapan ini, beliau minta karena kata beliau SK penetapan ini menjadi dasar cairnya beasiswa. Sedangkan pendaftaran ulang kampus saya itu dimulai sekitar tanggal 15 Januari sampai 20-an Januari. Nah, saya khawatirnya kalau misalnya nanti SK penetapan belum turun, nanti pihak kampus saya tidak bisa melakukan penagihan ke pihak Puslapdik, sehingga nanti pendaftaran ulangnya akan terhambat dan takutnya nanti malah saya tidak terdaftar untuk melakukan pendaftaran di semester berikutnya gitu Kak. Sebaiknya bagaimana ya Kak kira-kira yang harus dilakukan? Oke, sebelumnya apakah kamu ada senior di award di BU tahun sebelumnya? Sebenarnya ada Kak, cuman saya belum sempat reach out sih Kak. Baru nanya ke pihak PIC BU-nya kampus aja. Oke, yang pertama mungkin kamu bisa connect dulu dengan senior kamu award di tahun sebelumnya. Apakah mereka eh, semester sebelumnya itu mereka bagaimana mekanismenya di kampusnya seperti itu? Kemudian atau mungkin yang kedua, eh, mungkin di tahun ini berbeda lagi, semua kampus mungkin minta kepastian ya, kepastian terkait SK penetapan ini menjadi dasar seperti itu dan itu kita pahami. Jadi paling mungkin kita bisa bantu follow up terus ke pihak BU-nya langsung terkait SK penetapan ini karena memang tadi dari beberapa pertanyaan, beberapa kampus meminta hal tersebut sebagai dasar teman-teman terdaftar sebagai penerima beasiswa unggulan di kampusnya seperti itu. Karena memang beasiswa unggulan ini tuh sedikit membingungkan ya. Di beberapa kampus itu sistemnya sudah bagus banget seperti itu. Bahkan di BIMTEK kemarin PIC-nya atau pihak kampusnya itu diundang pada saat BIMTEK dan saat ini juga di sistem kampus mereka sudah tercatat sebagai award di beasiswa unggulan. Jadi beberapa kampus itu sudah tidak kebingungan lagi terkait bagaimana mekanisme pembayaran SPP ini seperti itu. Nah, seperti di Politeknik Negeri Jakarta dan di beberapa kampus yang lainnya itu, nah ini nih yang masih struggle sampai saat ini seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan tentunya kan ada nomor hotline untuk awardee bisa hubungi seperti itu bisa follow up terus. Kita juga bisa bantu untuk follow up terus langsung juga langsung ke Puslabdiknya seperti itu untuk beberapa kampus yang sampai saat ini masih belum jelas koordinasinya antara kampus dengan BU yang dibuktikan dengan SK-nya seperti itu. Tapi paling yang bisa Salma lakukan saat ini coba reach out dulu ke senior sebelumnya seperti itu. Bagaimana seniornya itu semester melewati semester-semester kemarin sebagai awardee terkait pembayaran UKT-nya seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya.
Kak, izin menambahkan juga Kak perihal koordinasi dengan PIC BU kampus. Beliau juga sempat cerita ke saya sih mengasih tahu soal grup beasiswa unggulan. Beliau juga bilang katanya tuh eh, untuk koordinator ke PNJ itu tuh kurang aktif gitu Kak untuk dari pihak Pusdiknya. Jadi mereka tuh punya grup, tapi grupnya itu tuh Betul. kayak minim informasi gitu Kak. Iya. Jadi bahkan di grup itu ada salah satu PIC BU kampus lain yang bertanya mengenai SK penetapan, tapi itu juga belum dibales dari beberapa hari setelah saya tuh menghampiri PIC BU saya sendiri sih Kak. Jadi kayaknya tuh minim informasi jadinya takut miskom aja sih Kak. Betul. Terus beliau juga minta saya untuk bertanya kan, kira-kira ini gimana untuk SK penetapannya. Terus kata beliau juga kalau misalnya nanti saya dapat duluan, diminta dikirim ke dia. Kalau misalnya nanti dia yang dapat, bisa langsung diproses kayak gitu sih Kak. Salma sudah ngisi Monef. Kalau Monef belum Kak, karena untuk marksheet sendiri nanti tanggal 13-14 Iya, Januari. betul. Jadi buat Salma dan teman-teman semuanya juga nanti di kendala Monef itu boleh banget ditambahkan catatan bahwa untuk pihak beasiswa unggulan biar bisa lebih responsif lagi untuk menangani permasalahan sobat-sobat awardee seperti itu. Karena memang dari dulu ya sampai saat ini memang untuk pelayanan komunikasi ke awardee-nya itu masih kurang seperti itu. Bahkan ada grup resmi PIC BU seluruh Indonesia yang dibentuk oleh Puslapdik itu saja masih kurang informatif seperti itu. Jadi kami sarankan kepada ribuan awardee ini untuk menambahkan catatan di kendala Monef itu untuk pihak BU bisa lebih komunikatif atau bisa lebih responsif lagi. Semoga bisa jadi bahan evaluasi juga bagi BU dan juga di notice seperti itu sih. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya sudah menjawab semua. Baik, terima kasih Kak Salma untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Muhajir dari Unhas nih. Tadi Vivi notice udah sempat raise hand ya, tapi nggak tahu kenapa tadi sempat lower hand, jadi sempat hilang untuk urutan antriannya. Oleh karena itu dipersilakan untuk Kak Muhajir menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja ya. Saya Warda BU Unhas tahun 2025. Apa? Tiga ya. Mau menanyakan soal pelaporan atau monef. Kan begini, saya sudah mau semester 4. Cuman waktu semester 3 itu saya sudah program proposal, cuman belum ini ya, belum proposal. Pertanyaannya untuk pelaporan di semester 4 seperti apa? Apakah apa namanya KRS atau misalnya ada surat keterangan atau bagaimana itu? Begitu sebenarnya. Oke, Saudara Muhajir semester 3 kemarin sudah tidak ada kelas ya? Iya, kalau saya sih saya kan jurusan sosiologi hanya 2 semester kuliahnya, kemudian waktu itu kan ongoing, jadi kemudian di semester 3 tidak ada apa namanya ya taraf apa istilahnya proses diskusi untuk distribusi promotor. Makanya waktu pas semester 3 itu setelah distribusi apa promotor baru persepsi dengan promotor. Oke. Ya, proposal saya belum bisa untuk proposal sendiri. Betul. Makanya itu semester 4 ini untuk laporannya bagaimana? Gitu. Iya. Oke, jadi untuk case-nya Saudara Muhajir di semester 3 kemarin sudah tidak ada kelas lagi seperti itu. Nah, itu pelaporannya boleh diganti dengan surat keterangan sedang penyelesaian tugas akhir. Itu sudah masuk rangkaian penyelesaian tugas akhir kan? Sudah rangkaian penyelesaian disertasinya. Kalau itu sih iya karena apa namanya kalau bagaimana saya kan proposal baru ini semester 4 Ya, bakal betul. Jadi pelaporannya untuk penyelesaian tugas akhir itu tidak harus KHS. bahwa sama surat keterangan ya.
Iya, bahwa sedang dalam proses penyelesaian akhir. iya betul. Jadi pelaporannya tidak mesti KHS karena memang sudah di semesternya sudah tidak ada kelas lagi seperti itu. Jadi bisa dibuatkan saja surat keterangan sedang penyelesaian tugas akhir yang diketahui oleh pejabat prodi terkait seperti itu. Satu lagi, Ya, kan tadi saya berencana mau membayarkan kemarin saya itu ada tunggakan waktu semester 3. mm-mm. Nah, waktu saya mau membayar di situ, bank yang dituju itu masih Mandiri. Sementara ada teman saya juga yang jalur LOA kemarin waktu mau membayar di situ sudah Bank BNI. Nah, untuk kasus seperti itu bagaimana ya? Oke. Kemarin di pencairan pertama beasiswa unggulannya, Masnya dapat apa saja? Dapat reimburse UKT atau tidak? Reimbas UKT, iya. Reimburse UKT. Pertanyaannya kenapa dapat di reimburse ya? Padahal kan nunggak ya di kampusnya. Kenapa? Berarti Masnya di semester 3 kemarin belum bayar UKT. Bukan belum bayar sih, tapi diansur Oh, diangsur. 50%. Ya. Yang seperti itu. Oke, terkait perbedaan bank untuk pembayaran kampusnya itu tidak apa-apa karena itu urusan internal kampusnya seperti itu. Oh, iya. Heeh. Oke. Tidak masalah sih mau BNI mau apa karena itu internal kampusnya seperti itu. Yang penting BU sudah memberikan haknya. Nah, tinggal Mas Muhajirnya aja menyelesaikan kewajibannya di kampusnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya rasa sudah cukup infonya. Siap. Baik, terima kasih Kak Muhajir atas pertanyaannya. Dan Vivi ingatkan kembali kepada teman-teman semua agar lebih intens ya untuk komunikasinya mungkin bisa menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Seperti tadi, setelah Kak Muhajir tadi kan sepi ya, gak ada pertanyaan, gak ada yang raise hand gitu. Nah, ini sudah banyak nih Kak Karel. Nah, mungkin bisa langsung saja kepada KI Nyoman Indrawan. Dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih Kakak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Aman-aman. Terdengar jelas Kak. Oke. Baik, Kakak, saya akan langsung saja. Saya ingin bertanya sekaligus minta advice juga tentang case yang saya alami saat ini. Yang pertama, itu saya baru-baru ini lulus seleksi PPG Prajabatan gelombang 1 2026, yang dimana biaya kuliahnya itu kan dibayar langsung oleh pemerintah pusat dengan ditanggung oleh biaya UKT-nya saja. Kemudian saat ini juga saya sedang berkuliah S2 menggunakan beasiswa BU dengan komponen biaya UKT dan biaya hidup. Nah, sesuai kontrak itu pada pasal 6 ayat 5 berbunyi menerima pembiayaan atau beasiswa dari sumber lain dengan komponen yang sama. Nah, yang ketiga, waktu monitoring itu sudah dijelaskan juga terkait dengan kontrak dari pihak Pusnadip bahwa tidak boleh mengambil beasiswa lain dengan komponen yang sama. Jadi, dari perspektif saya itu sudah berbeda komponen BU dan PPG Prajab yang dimana biaya oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah akan bermasalah nantinya jika saya mengambil kuliah PPG Prajabatan mengingat komponen dari beasiswa yang diberikan tidak sama dengan beasiswa BU. Kemudian yang kedua, apakah saya harus mengambil cuti untuk kuliah S2 jika saya mengambil kuliah PPG Prajabatan? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Kakak. Terima kasih. Oke. Yang pertama, PPG dan S2 itu dua hal yang berbeda, di mana S2 itu pendidikan reguler, sedangkan PPG untuk profesi. Jadi dari sini aja itu udah beda, seperti itu. Jadi seharusnya PPG dan S2 ini bisa berjalan secara bersamaan, karena dua hal yang berbeda, seperti itu. Dan diperkuat lagi, ada salah satu awardee tahun 2019, entah tahun berapa itu, dia juga bersamaan PPG-nya dengan beasiswa unggulannya. Dan dia selesai juga seperti itu, mendapatkan haknya semua. Tidak ada kendala apapun seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang PPG, informasinya seperti itu, bahwa yang pertama,
jenis pendidikannya itu beda, profesi dan reguler seperti itu. Yang tidak boleh itu misalnya teman-teman udah dapat BU, kemudian dapat lagi beasiswa fully funded dari pemerintah daerahnya di prodi yang sekarang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah lulus PPG, itu dikembalikan lagi ke teman-teman selagi bisa untuk menjalankan kedua-duanya dan tidak mengganggu salah satunya, yaitu terserah dari pribadi masing-masing seperti itu. Itu sih yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Berarti aman ya, Kak, jika mengambil dua hal itu. Aman Di berarti ya. melihat beberapa alumni yang case-nya sama juga aman sih. Oke, Seperti itu. oke. Iya. Baik, Kakak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan terlihat sangat bahagia sekali ya bisa berjalan bebarengan gitu ya Kak ya. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Hikmal Al-Kadafi, dipersilakan untuk on mic. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat malam kepada MC dan juga Kak Khairil. Mohon maaf sebelumnya ini saya disclaimer ya bahwa saya menyampaikan pertanyaan dari teman saya yang dimana kebetulan teman saya sedang bermasalah dalam hal device dan juga jaringannya. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan amanah dari teman saya terkait pertanyaan tersebut adalah saya izin cerita terlebih dahulu bahwa teman saya awarded tahun 2025 dan kemarin sudah lolos tahap seleksi wawancara. Namun ketika proses tanda tangan kontrak, teman saya sedikit terkendala karena diduga mendapatkan bantuan dari beasiswa pihak lainnya, tetapi dengan komponen yang berbeda. Nah, akhirnya setelah melakukan diskusi dengan pihak BU akan mempertimbangkan hal tersebut dan tidak ada konfirmasi yang saya dapatkan dari teman saya adalah dia tidak mendapatkan informasi atau konfirmasi dari pihak BU terkait dengan hal tersebut lebih lanjut. Nah, pada sekitar akhir Desember kemarin, teman saya mendapatkan reimburse uang dari beasiswa unggulan tersebut dan UKT-nya juga telah dibayarkan untuk semester yang akan dia jalani. Nah, pertanyaannya dia sedikit kebingungan di sini karena kontrak masalahnya itu adalah kontraknya dia itu belum ditandatangan dan dia bingung harus melakukannya seperti apa karena dia sudah sempat bertanya kepada PIC BU yang telah menghubungi dia biasanya tersebut tetapi tidak ada jawaban dari PIC tersebut dan chatnya malah checklist satu. Nah, mumpung di sini ada kesempatan, saya izin menyampaikan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke. Sebelumnya ada beberapa hal ya yang mau dikonfirmasi. Kalau boleh tahu itu beasiswanya jenis apa ya? Pemda dan itu cakupannya apa aja? Izin menjawab, Kak, untuk Iya. beasiswa yang informasi saya dapatkan, untuk beasiswa tersebut sebenarnya berasal dari departemennya. Jadi, Oke. departemen beliau, karena kebetulan waktu itu beasiswa unggulan buka mungkin setelah sesi KRS ya, sehingga karena beliau tersebut tidak bisa membayar uangnya dan harapannya kan para dosen membantu beliau untuk membuka KRS-nya terlebih dahulu, maka dibayarlah sekitar 1/4 dari uang kuliah tersebut untuk membuka KRS-nya saja gitu kata beliau. Oke. Kemudian yang kedua kondisinya dia kemarin ikut BIMTEK, diundang BIMTEK. Iya, kemarin sudah mendapatkan undangan bimbingan teknis Oke, juga. BIMTEK. Kemudian pencairan pertama dia juga dapat. Iya, beliau sudah dapat dan UKT-nya juga sudah dibayarkan dari pihak BU pada tanggal 31 Desember kemarin. Berarti lengkap ya biaya hidup, biaya buku dan UKT. Iya, Kak. Oke. Em, yang ditanyakan statusnya ya. Iya, yang ditanyakan status kontraknya karena dia sedikit bingung juga karena kan posisinya sebelumnya ada pihak BU yang menanyakan bahwa beliau belum melakukan upload kontrak, tetapi beliau juga bingung bagaimana caranya karena setelah bimbingan teknis kan beliau belum melakukan tanda tangan kontrak dan dari pihak BU tersebut dihubungi kembali setelah disampaikan hal tersebut, tapi belum ada jawaban dari PIC BU tersebut, Kak. Oke, jadi seperti ini. Dia tetap wajib melakukan MONEF, MONEF pertama ini sama dengan teman-teman yang lain. Nanti akan dikonfirmasi kembali oleh pihak beasiswa unggulannya. Karena yang pertama dia sudah menerima pembiayaan pertama kemarin. Dan kalau misalnya dia bisa login ke MONEF, berarti dia tercatat sebagai awardee aktif beasiswa unggulan. Seperti itu. Jadi silakan saja dulu dia melakukan MONEF. Terkait kontraknya nanti akan dihubungi satu saat oleh beasiswa unggulan. Seperti itu. Oke, baik, saya akan sampaikan kepada beliau. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke.
Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada Kak Tegar Yuda dari Universitas Negeri Surabaya untuk online. Terima kasih atas waktu ini. Yang sebelumnya perkenalkan dari awal tahun 2025 ongoing saya buat di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan ini sama seperti yang dari Kak Mujirin dari ini. Yang pertama itu di semester 3 ini saya tidak ada mata perkuliahan di dalam. Jadi perkuliahannya adalah perkuliahan di luar. Nah, namun yang menjadi pembeda dari Kak Mujirin itu saya sudah mengambil mata kuliah seminar proposal dan juga melaksanakan seminar proposal di semester untuk mekanismenya pelaporan yang di semester saya nantinya akan menunggu nilai dari profil terlebih dahulu ya. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, misalnya nantinya saya di semester 4, di semester saya bisa menyelesaikan di tengah semester 4, mungkin bulan ketiga atau bulan 4, nggak sampai di akhir semester 4. Apakah nantinya itu pelaporannya berdasarkan SPK doang ataupun berdasarkan saya mengisi pelaporannya di akhir semester 4. Ketika nantinya pelaporannya berdasarkan SPK saya keluar, apakah nanti akhir pengembalian dana ke BU atau bagaimana mekanisme? Oke. Nanti mungkin bisa konfirmasi di chat kalau misalnya jawaban kami kurang tepat karena suara masnya putus-putus. Tapi yang bisa saya tangkap, yang pertama itu terkait pelaporan semester ini yang juga sudah tidak ada kelas, tetapi sudah sedang penyelesaian tesis seperti itu. Nah, itu berarti sama dengan masnya tadi, eh, Mas Tegar bisa pakai surat keterangan sedang penyelesaian tesis. Seperti itu. Itu formatnya bebas, dikembalikan ke masing-masing prodi ataupun bisa buat sendiri. Yang penting diketahui eh, minimal dosen pembimbing ataupun salah satu pejabat dari departemennya. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait misalnya nanti kalau selesai 4 semester ya. Seperti itu. Selesai 4 semester pelaporannya bagaimana? Jadi di beasiswa unggulan itu kalau misalnya sudah selesai, udah sampai di semester 4 atau di limitnya seperti itu, untuk di semester selanjutnya itu beasiswanya tidak peduli lagi seperti itu. Intinya teman-teman melengkapi dua pelaporan itu, baik itu dilakukan setelah eh, sidang akhirnya selesai ataupun nanti eh, nunggu ijazahnya karena itu ada dua hal yang berbeda. Jadi tetap diselesaikan pelaporan tiap semester dan pelaporan kelulusan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi eh, dan semuanya juga tidak ada masalah di timelinenya. Jadi diselesaikan dulu laporan semester empatnya walaupun nanti lambat tapi itu tidak akan mempengaruhi ke pengembalian seperti itu karena yang penting eh, nanti dana beasiswanya itu cair di muka di semester 4 sebelum semester 4 dan itu tidak akan mempengaruhi di timeline pelaporan ke depannya seperti itu. Kalau Miss kalau ada Miss mungkin bisa di chat lagi ya karena tadi kurang jelas pertanyaannya seperti itu. Oke. Terima kasih Bagaimana? banyak, sudah jelas, Oke. jelas sesuai. Oke, baik. Terima kasih Kak Tegar atas pertanyaannya. Baik, langsung saja ke penanya berikutnya dari Kak Sherin. Halo, selamat malam Kak Sherin. Halo Kak, selamat malam. Oke, boleh langsung saja dipersilakan ya Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sherin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya Kak, apakah award di BU ini tuh diperbolehkan untuk mengikuti program student exchange internasional gitu ya Kak, yang fully funded? Dan jika memang boleh, apakah ini termasuk double funding? Dan semisal memang iya,
Itu agar mekanismenya itu tetap sesuai aturan dari beasiswa, itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke. Yang pertama, studi exchange-nya itu yang jenis apa? Apakah cuma kunjungan singkat atau akan belajar 1 semester di luar negeri? Selama 1 semester di luar negeri. Selama 1 semester. Kemudian yang kedua, apakah ada biaya tambahan seperti UKT-nya nambah atau tidak? Untuk itu sepertinya tidak, karena yang di apa namanya dibayar eh, dibayarkan itu hanya apa namanya biaya hidup di sana, terus abis itu kayak buat tiket pesawat dan sebagainya untuk asrama di sana seperti itu. Itu yang ada kan siapa? Kalau untuk kali ini aku mau nanya sesuai apa yang aku mau tanyakan aja sih Kak. Aku belum tahu gimana pastinya karena aku masih semester 1 juga. Jadi mau tahu aja nanti ke depannya akan mengikuti student exchange atau enggak gitu. Jadi mau tahu amannya aja seperti apa seperti itu. Oke. Jadi student exchange ini dikembalikan lagi ke case-nya masing-masing seperti itu, jenisnya seperti itu. Yang pertama student exchange-nya itu apakah memang program kampusnya atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya di program kampusnya, memang di prodinya itu ada 1 semester pertukaran ke luar negeri dan itu sifatnya istilahnya bisa diikuti, bisa tidak, maka itu tidak bertentangan dengan aturan beasiswa unggulan, seperti itu. Kalau itu misalnya memang salah satu bagian dari program kampusnya. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya memang itu bukan program dari kampus, misalnya dapat dari kementerian atau program lainnya, itu juga tetap aman dan tidak nabrak aturan beasiswa unggulan karena eh, jenisnya juga beda seperti itu, cuma 1 semester. Cuma 1 semester, bukan yang eh, sampai akhir, bukan yang fully funded yang seperti beasiswa unggulan. Seperti itu. Jadi yang pertama kalau misalnya Sherin memang ada info nanti ke depannya mau ikut student exchange, baik yang mau belajar 1 semester atau short course atau cuma program singkat, itu boleh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti mekanismenya tetap konfirmasi dulu dengan PICBU kampusnya sebelum melakukan pendaftaran student exchange-nya untuk keperluan administrasi pelaporan. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Berarti itu termasuknya bukan double funding ya, Kak. Semisal living cost-nya tuh sama-sama dapat gitu. Beasiswa unggulan dapat, terus yang program ini juga dapat gitu selama 1 semester. Soalnya beda ya, soalnya beda itu cuma 1 semester doang, bukan yang fully funded sampai akhir seperti itu. Jadi kalau dapat pembiayaan dari program tersebut, maka itu masih diperbolehkan seperti itu. Dengan catatan nanti sebelum daftar itu harus melapor dulu ke PICBU kampusnya, seperti itu. Baik Kak, terima kasih ya. Ya. Selamat malam. Oke, thank you Kak Sherin untuk pertanyaannya. Sebenarnya Vivi juga punya pertanyaan sejenis seperti itu Kak Sherin. Ternyata sudah ditanyakan juga ya sama Kak Sherin. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Kak Faza dari UIN Bandung. Halo, selamat malam Kak Faza. Halo Kak, apa kedengaran suara saya Kak? Ya, aman. Ya, terdengar. Oke, Baik Kak, jadi saya izin dipersilakan untuk bertanya Kak. menyampaikan pertanyaannya. Jadi untuk case saya saat ini tuh kan PIC kampus saya tuh masih belum ada kontak ya sama pihak beasiswa unggulan. Nah terus jadi saya tuh sekarang tuh masih ditagih tagihan biaya UKT untuk semester selanjutnya. Nah jadi apakah saya tuh sekarang harus membayarkan terlebih dahulu gitu, ataukah saya harus nunggu dari pihak BU-nya? Soalnya saya juga cukup bingung soalnya kalau misalkan buat kontrak mata kuliah selanjutnya kan harus bayar UKT dulu ya. Jadi saya bingung gitu, apakah harus nunggu dulu atau gimana gitu. Soalnya kan dari PIC kampusnya juga bingung gitu mau gimana. Katanya gitu, Kak. Tuh. Yang pertama, Fasa sudah coba nego ke kampusnya dengan bermodalkan kontrak. Saya juga tuh sebelumnya udah sempat ngobrol sama pihak PIC-nya, namun pihak PIC-nya juga sama kayak teman-teman yang lain menanyakan mengenai SK-nya juga, Kak. Sehingga katanya terus dari PIC juga belum ada kontak sama pihak beasiswa unggulannya gitu, Kak. Iya, baik. Kemudian yang kedua, eh, kami informasikan juga ya sesuai dengan
award di tahun sebelumnya, mungkin Vivi juga bisa konfirmasi. Jadi untuk biaya pendidikan itu dari beasiswa unggulan, kadang ada yang cair sepaket dengan biaya hidup dan kadang ada yang tidak, seperti itu. Dan kadang biaya pendidikan untuk beasiswa unggulan itu kadang telat 2 sampai 3 bulan, teman-teman, dari eh, periode pembayaran kampusnya, seperti itu. Nah, memang hal ini sedikit complicated karena sesuai informasi yang disampaikan ke BIMTEK bahwa awardee seharusnya sudah tidak membayar lagi biaya pendidikan ke kampus masing-masing karena nanti otomatis dibayarkan dari pusat, seperti itu. Tapi realita yang ada dengan tahun-tahun sebelumnya, eh, biaya pendidikannya itu tidak sesuai dengan timeline pembayaran UKT atau biaya pendidikan di kampus masing-masing, seperti itu. Jadi, em, berdasarkan informasi yang kami sampaikan, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan tersendiri bagaimana solusinya. Kalau misalnya memang pihak kampusnya tidak dapat memberikan keringanan atau kebijakan, berarti opsi kedua teman-teman harus siap untuk membayar mandiri dulu UKT-nya. Kalau memang kampusnya sangat keras untuk tidak memberikan kebijakan seperti itu. Karena memang dari award di 2024 pembayaran penyaluran distribusi UKT itu bisa berlangsung selama 1 semester. Seperti itu. Oh, oke, baik, terima kasih Kak. Jadi kalau misalkan saya sempat bicara sama pihak PIC itu, kan kalau misalkan UIN Bandung kan baru tahun ini ya, jadi pihak Iya. PIC itu masih jadi hilang kontak sama pihak BO gitu. Nah, terus saya juga sempat bertanya kalau misalkan bisa saya bisa KRS tanpa nunggu tanpa eh, saya membayar tagihan UKT gitu sambil nunggu dari pihak BU tuh katanya nggak bisa gitu. Berarti mungkin kalau misalkan kayak saya berarti harus membayar terlebih dahulu ya Kak sambil menunggu pembayaran dari pihak beasiswa unggulan gitu Kak. Iya, kalau memang dari kampusnya sama sekali nggak bisa memberikan kebijakan ya, ya berarti harus bisa membayar mandiri dulu seperti itu sambil menunggu informasi penyaluran dana pendidikan dari beasiswa unggulannya, seperti itu. Di beberapa kampus lain ada juga kebijakannya itu bisa diberikan kebijakan, tetapi sudah harus ada biaya pendidikannya sebelum mereka ujian, seperti itu. Jadi ya kalau misalnya masih ada waktu, silakan diusahakan. Tetapi kalau misalnya memang sudah tidak ada jalan, tidak apa-apa untuk melakukan pembayaran mandiri dulu, seperti itu. Yang penting nanti kampusnya juga harus bisa kooperatif. Kalau misalnya dananya langsung masuk ke rekening kampus, seperti itu. Oke, jadi untuk info mengenai pencairan dari beasiswa unggulan ke kampus tuh berarti saya harus nanyain ke PIC gitu ya Kak? Apa Iya, apa berbarengan sama biaya hidup? seharusnya berbarengan, seharusnya Hmm, berbarengan. Tetapi faktanya banyak yang tidak berbarengan, seperti itu. Jadi biaya hidupnya sudah cair, tapi setelah dicek di kampus, biaya pendidikannya belum masuk, seperti itu. Dan oke oke. penyaluran biaya pendidikan dari pusat ke kampus ke seluruh kampus itu bisa berlangsung selama 1 semester, seperti itu. Oke, baik terima kasih ya Kak. Ya, Oke, terima kasih Kak Faza. Baik, selanjutnya Kak Adrian. Halo, selamat malam Kak Adrian. Halo Kak Adrian, Halo selamat malam. Kak, Ya, baiklah, dipersilakan Kak. ya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Adrian Cesta dari Universitas 11 Maret. Saya ada satu pertanyaan Kak yang saya bingung dari awal BIMTEK hingga sekarang. Karena kebetulan kan saya masuk di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret itu jalur mandiri, yang mana ada uang pangkal. Dan uang pangkal itu kebetulan saya cicilan selama 4 semester, dan artinya ini pembayaran terakhir uang pangkal. Nah, yang saya bingungkan adalah bagaimana mekanisme nantinya ketika UKT dibayarkan oleh BU dan uang pangkal yang seharusnya dibayarkan oleh saya. Apakah nantinya di website kampus saya hanya menunjukkan uang pangkal yang harus saya bayar saja atau seperti apa? Karena hingga saat ini jujur saja saya mencari PICBU di kampus saya di UNS itu belum nemu, Kak. Terima kasih.
Baik, untuk siapa ya? Adrian, untuk pembayaran cicilan uang pangkal ini apakah sepaket dengan UKT? Masa pembayarannya sih sebenarnya sama Kak, karena kan setiap 4 semester ya. Jadi Oke. setiap 4 semester itu saya biasanya sebelum saya menjadi awardee itu bayar UKT plus bayar eh, uang pangkal sebanyak seperempat seperti itu. Karena dicicil 4 kali. Oke. Eh, sudah connect dengan forum BUUNS? Belum ya? Saya terkait masalah itu belum sempat tanya karena kemarin saya hanya tanya nomor PIC-nya, tapi ternyata belum ada yang dapat gitu. Belum dapat. Kebetulan di UNS ada komunitas BUNS-nya seperti itu. Itu ketuanya Kak Sarah dan yang kedua wakil ketuanya itu Kak Rara yang model yang sering muncul di feed Fabo itu dari UNS seperti itu. Nah, nanti Adrian mungkin bisa lebih lanjut komunikasi dengan eh, forum BUNS-nya terkait mekanisme pembayaran di di UNS sesuai dengan eh, yang dirasakan oleh teman-teman award di BU 2024 seperti itu. Namun kalau misalnya pembayaran UKT-nya itu langsung masuk ke kampus, berarti nanti dari pihak kampusnya sisa menampilkan tagihan uang pangkalnya saja seperti itu. Jadi nggak ditampilkan lagi pembayaran UKT-nya. Seperti itu. Jadi karena uang pangkal tidak ditanggung beasiswa unggulan, jadi nanti sisa membayar secara mandiri untuk uang pangkalnya seperti itu. Terkait bagaimana komunikasinya dengan bagian keuangan UNS, itu nanti insya Allah bisa dibantu dengan teman-teman BUNS. Seperti itu. Baik, kalau seperti itu mungkin itu saja yang saya tanyakan Kak. Terima kasih banyak atas ketersediaannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Adrian. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Kak Mayvi. Selamat malam Kak Mayvi. Halo, selamat malam Kak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Dipersilakan Kak Mayvi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Mevita Rumingi dari Provinsi Sulawesi Utara, asal Universitas Samratulangi. Sebelumnya saya izin bertanya Kak mengenai untuk jadwal upload atau jadwal pelaporan ini di Monef. Kan di situ di Zoom sebelumnya dikatakan bahwa 30 hari maksimal setelah hari terakhir ujian untuk melaksanakan pelaporannya. Nah, untuk hari ujian terakhirnya kami itu di fakultas pada tanggal 5 Desember 2025. Sehingga pada tanggal 5 Januari kemarin sudah merupakan hari ke-30 di mana hari terakhir untuk melakukan pelaporan. Sedangkan kami mendapatkan surat edaran dari rektorat bahwa untuk pemasukan nilai atau penginputan nilai dari dosen itu terakhir pada tanggal 9 Januari 2026 dan nilai akan otomatis permanen pada tanggal 10 Januari 2026. Sehingga sampai pada saat ini KRS kami masih bermasalah dan masih ada beberapa mata kuliah yang nilainya E. Sudah kami konfirmasi ke dosennya dan dari dosen mengatakan bahwa dari portalnya yang masih error sehingga nilai kami masih tertera sedangkan dari dosen sudah menginput nilai kami yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah untuk jadwal pelaporan saya bisa mengikuti jadwal dari surat edaran itu di mana saya akan melakukan pelaporan pada tanggal 10 Januari yang sudah menjadi hari ke-35 setelah hari terakhir saya ujian atau bagaimana? Mohon Oke. kasih. Selamat malam, Mevi dari Unsrat Manado. Untuk penguploadan itu sebenarnya tidak harus 30 hari setelah UAS seperti itu, tetapi dikembalikan ke keadaan prodi atau kampusnya masing-masing. Nah, seperti yang Mevi sudah sampaikan bahwa ada surat edaran dari kampusnya bahwa nilai baru akan keluar 10 Januari besok. Apakah itu tidak apa-apa karena sudah lewat dari 30 hari yang seharusnya disampaikan di kontrak seperti itu. Maka jawabannya tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi 30 hari setelah UAS itu sebenarnya fleksibel.
Kalau misalnya nilainya cepat keluar setelah 30 hari itu silakan. Kalau misalnya ada special case itu juga silakan seperti itu. Yang penting tidak kelamaan sampai berbulan-bulan itu masih boleh seperti itu. Dan kemudian juga berhubung saat ini sistem informasi beasiswa unggulan sedang di maintenance, jadi belum ada yang bisa pelaporan seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Soalnya saya juga lumayan khawatir dikarenakan kami baru mendapatkan informasi untuk jadwal kontrak KRS itu hanya sampai 31 Januari. Sedangkan kami baru mau melakukan pelaporan ketika nilainya sudah keluar semuanya. Nah, takutnya itu tidak waktunya itu tidak cukup untuk dari PIC kampus kami ke Puslapdik begitu. Cuman kalau case dari tahun 2024 kemarin kan tidak ada masalah seperti ini sehingga mereka sudah melakukan pelaporan itu dari masih bulan Desember. Eh, Batas itu tanggal 31 Desember nilainya sudah selesai semua sehingga waktu kontrak buat semester genapnya mereka masih aman-aman saja. Jadi itu sih yang menjadi kekhawatiran. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, sudah aman ya Kak Meivi dan juga Kak Harel ya. Baik, kalau begitu selanjutnya ke Kak Gabriel nih. Tadi Kak Gabriel ternyata keluar masuk ya. Mungkin boleh Kak Gabriel dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Kak Gabriel. Selamat malam. Akhirnya terima kasih Kak Vivi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Kak Karel. Jadi sebelumnya gini, perkenalkan saya Gabriel Silalahi, salah satu awardee beasiswa unggulan 2025, tujuan kampus Monash University, kampus luar negeri. Nah, ini pertanyaan saya. Sekarang ini status saya kemarin itu sempat jadi ada dua, setahu saya ada dua awardee S1 luar negeri tahun ini. Nah, kami ini beda case-nya. Waktu di saya itu tuh sempat ditagih sama uninya untuk bayar tuition fee sebelum keluar yang namanya Certificate of Enrollment untuk keperluan visa. Jadi saya menghubungi hotline BU-nya langsung untuk membayar tuition fee, melakukan pencairan tuition fee supaya saya bisa segera mendapatkan COE. Dilakukan sebelum libur Natal, sudah dilakukan sebelum libur Natal, tapi jumlahnya belum sesuai. Ada LOA updated yang baru saya update eh, di Monef, di Monef. Baru saya update, tapi belum pihak BU menyampaikan bahwa update sudah diterima, sudah dibaca, sudah disetujui, tapi untuk nominal yang bisa dikeluarkan pada saat itu hanyalah nominal LOI lama dulu karena sudah terlanjur diproses. Oke, saya terima. Terus sisanya itu kan saya nombokin. Iya. Terus sekarang ini proses yang terjadi itu saya sedang proses mengurus visa. Jadi pertanyaan saya itu lebih ke kira-kira kalau berdasarkan pengalaman existing awardee atau awardee sebelumnya, karena jujur saya sampai sekarang cari-cari di sosial media, terus tanya ke forum juga, ke apa WA-nya, itu kayak belum nemu gitu yang awardee-nya, terutama yang S1 itu. Kira-kira skema untuk pencairan reimbursement sisa tuition saya, terus reimbursement visa dan Oke, sepertinya terputus, tapi poinnya sudah dapat. Jadi untuk tujuan studi luar negeri tentunya ada beberapa komponen yang berbeda dengan tujuan dalam negeri seperti itu. Dan terkait reimbursement-nya itu eh, beberapa komponen itu akan langsung dilakukan ke masing-masing awardee-nya atau personalnya, bukan melalui institusinya seperti itu. Jadi nanti untuk Gabriela akan lebih banyak dihubungi secara langsung oleh hotline terkait klaim untuk beberapa reimbursement komponen biayanya seperti itu. oh oke Kak, tapi kalau settlement allowance itu kira-kira bisa kita terima kapan ya Kak? Settlement allowance sama living allowance-nya. Settlement dan living allowance-nya itu saat ini memang belum ada informasinya terkait bagaimana skemanya. Cuman kita memang siap saja untuk dua kemungkinan, apakah sebelum keberangkatan ke sana atau diremburs setelah tiba di sana. Seperti itu.
Oh gitu ya Kak. Sama satu lagi Kak, kalau boleh tahu, apakah ada ya Kak kira-kira award di S1 luar negeri yang tahun sebelumnya yang kira-kira bisa dikenalkan gitu Kak untuk ya sharing-sharing. Kebetulan di 2024 tidak ada tujuan luar negeri seperti itu. Itu baru ada lagi di 2025 ini dan itu 2025 ini lumayan banyak untuk di tujuan luar negeri seperti itu. Jadi Oh, award di 25 tujuan luar negeri ini yang memang masih menjadi pembelajaran untuk semuanya ke depannya seperti itu. oh, oh Ya, ya sudah. Baiklah, terima kasih banyak Kak Karel dan Kak Vivi. oke. Oke, terima kasih Kak Gabriela ya tadi. Oke, karena tadi Kak Gabriela sudah bertanya, selanjutnya dipersilakan kepada Kak Misha. Halo, selamat malam Kak Misha. Selamat malam, Kak. Terdengar suara saya, Kak? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, Dipersilakan Kak Misha. baik. Terima kasih, Kak Vivi dan Kak Carol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mesya Gebrina Rahma dari Aceh, dari Universitas Syah Kuala, Magister Keperawatan. Izin bertanya, Kak, untuk saya kan SPP-nya tuh 13,5 juta. Nah, saya dengar-dengar dari Kakak Letting, itu SPP saya di ini sekarang semester 3 dan semester depannya itu semester 4. Nah, jadi di semester 4 tuh kami bayarnya SPP-nya 10 juta, tapi di apa? Di kontrak atau di surat rektor itu nggak dituliskan 10 juta, cuman ada 13 juta, Kak. Tapi menurut pengalaman kakak-kakak rating sebelumnya itu bayarnya kalau di semester 4 itu 10 juta. Itu bagaimana ya, Kak, untuk konfirmasi ke pihak BU-nya? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi tetap menerima sesuai dengan apa yang nanti ditransfer oleh beasiswa unggulan. Terkait kelebihannya itu nanti disampaikan di Monef seperti itu di bagian kendalanya. Dan terkait apakah pengembalian atau tidak, itu biasanya tidak dikembalikan seperti itu. Apalagi tidak ada dokumen yang tadi tidak ada SK Rektor dan lain sebagainya yang menyatakan perubahannya seperti itu. Jadi silakan saja dibayar sesuai dengan tagihan kampusnya, walaupun syaratnya 13, nanti dijelaskan saja di bagian kendala monefnya, seperti itu. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Karena Kak Misha juga sudah bertanya, selanjutnya ada Kak Levi Rahmat dari IPB University. Dipersilakan untuk Kak Levi ya. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, Terdengar dengar. dengan Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Levi Rahmat Ramadan dari PB University. Doakan semoga kami bisa merilis komunitas award DBU ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kira-kira apa kewajiban dan hak kita terhadap PIC BU kampus sendiri? Karena kalau misalkan saya mengajukan sebuah pertanyaan ke PIC BU kampus saya itu jawabannya harus join ke grup angkatan sebelumnya dan ternyata di angkatan sebelumnya itu penyelesaian masalahnya itu ya antar award saja. Nah, itu mungkin salah satu pertanyaan saya. Ya, mungkin baru itu aja sih. Ya, terima kasih. Eh, Kendalanya, kalau mau bertanya ke PICBU IPB, harus gabung di grup sebelumnya ya, atau gimana? Iya, jadi kan kami juga award yang tahun 2025 juga sudah membuat grup juga. Cuman Iya. sayangnya, cuma kan namanya kami kan para pemula semua, jadinya kurang tahu apa-apa kan. Nah, pas kami nanya ke PIC BU kampusnya itu jawabannya ya begitu harus join ke angkatan sebelumnya dan pas saya nanya ke award tahun sebelumnya ternyata sistem grupnya sama kayak grup angkatan kami yang dimana tidak ada PIC BU kampus itu sendiri gitu. Oke. Tapi sejauh ini apakah ada kendala yang belum terjawab? Mungkin kami nyari-nyari jawaban sendiri ya. Dan iya ini satu lagi mungkin pertanyaan agak penting. Ini kira-kira kalau misalkan di beasiswa unggulan itu sendiri, apakah ketika kami selaku award dan melakukan sebuah kesalahan, itu langsung ditindak tegas dengan sanksi atau sesuai kontrak diberikan teguran dulu seperti salah pelaporan atau apapun sebagainya? Tergantung kesalahannya apa ya. Jadi tergantung kesalahannya apa. Pastinya nanti ada pembicaraan baik-baik dulu seperti itu. Jadi tergantung, kita nggak bisa jawab dulu nih, soalnya tergantung apa kesalahannya seperti itu. Apakah dapat double funding, apakah melakukan tindak pidana, berhenti kuliah secara tiba-tiba nggak ada laporan. Nah itu berbeda case seperti itu.
Nah, izin bertanya lagi Kak. Kalau Iya. misalkan double funding itu kan kalau misalkan di apa kontrak kontrak di pasal 9 kan itu ada Mm-mm. yang ini ya bahwa menerima komponen yang sama. Nah, maksud dari komponen itu apakah dari pemerintah atau komponen kalau kita kan komponennya UKT, biaya hidup, biaya buku, Iya, itu aja ya. Nah, betul. kira-kira gimana? Iya, jadi sebisa mungkin teman-teman sudah tidak mencari lagi beasiswa yang menanggung UKT dan memberikan biaya hidup seperti itu. Kalau misalnya pemerintahnya support untuk pengembangan prestasinya, risetnya, atau cuma semacam reward satu kali sebagai pemuda berprestasi di daerahnya, itu masih bisa seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari beasiswa yang menanggung UKT paling penting seperti itu. Ibaratnya beasiswa mau membayarkan UKT-nya, sedangkan teman-teman sudah tahu sudah ditanggung APBN, beasiswa unggulan seperti itu. Lantas UKT yang dari sumber lain itu mau diapakan? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kami melihat ternyata salah satu award kami ada yang double funding, bahkan triple funding, itu kira-kira kemana? Soalnya ada yang protes juga dan ada yang ingin mengajukan apa ya, ada yang ingin menuntut soalnya. Nah, kira-kira itu kemana ya, Kak? Seperti itu. Nanti bisa PC ke Fabu aja ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Oke, thank you Kak Levi. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Balia, dari UIN Malang nih. Halo, selamat malam Kak Balia. Iya Kak, selamat malam. Baik, dipersilakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak MC. Karel, pertanyaan ini lanjutan dari teman yang dari UIN Bandung tadi. Kita yang dari sama-sama UIN kan memang yang pertama, jadi agak istilah jawabannya harus ya kita memulai dulu. Nah, pertanyaan saya, eh, kami di program dokter kan tiap mata kuliah ada dosen dua, dosen satu dan dua. Nah, saat ini penilaian di KHS itu masih belum lengkap. Nah, saran dari Mas Karel itu mending kita monef saat ini ketika nanti webnya sudah lancar atau nunggu dengan konsekuensi yaitu waktunya nanti terundur. Ditambah tadi yang pertanyaan dari saudara Win Bandung tadi kan kemungkinan terburuk adalah kita nalangi UKT dulu, membayarkan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu, apakah reimburse nanti kita menghubungi ke kampus atau nanti ke rekening kita yang kemarin buat. Nah, terus kemudian kami kemarin sudah menghubungi PIC beasiswa BIP ya, karena yang beasiswa unggulan belum ada. Katanya yaitu tadi minta penetapan SK. Nah, mungkin dari pertanyaan kami seperti itu bisa ditanggapi ya. Terima kasih. Oke, yang pertama ini sudah tahun kedua 2024 dan 25 itu sudah tidak ditetapkan minimal IPK untuk penerima beasiswa unggulan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa khawatir bahwa tambahan nilainya itu akan memakan waktu yang lama dan akan semakin mempengaruhi proses pemeriksaan, maka itu sebaiknya di-input saja dulu yang ada seperti itu. Jadi eh, karena IPK-nya itu nggak diperhatikan, nilainya itu nggak diperhatikan seperti itu. Yang penting ada laporannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga kita masih menunggu bersama ya. Dan kita semoga berharap bahwa pencairan UKT ini, yang kedua ini, semoga langsung cair ke awardee. Seperti itu, semoga seperti itu. Karena juga sampai saat ini memang belum ada informasinya lebih jelas seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang ke- eh, skemanya ditetapkan seperti award di 2024 yang langsung ke kampus, berarti teman-teman, jadi dari BU-nya itu tidak akan mengabari awardee bahwa biaya pendidikan sudah dicairkan. Seperti itu. Tidak ada informasinya. Seperti itu. Nah, paling kalau kampusnya baik, itu akan mengabari ke teman-teman awardee bahwa ini ada dana pendidikan dari Puslabdik untuk Balia misalnya. Seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, eh,
pusat mentransfer langsung ke UIN Malang, berarti UIN Malang atau Mas Balia yang sebaliknya mengurus reimburse itu ke kampusnya ketika sudah menalangi sendiri. Seperti itu. Jadi yang pertama dari beasiswa unggulan itu tidak menginformasikan ya kapan dan sudah cair atau belum biaya pendidikannya. Paling yang bisa mengabari itu pihak keuangan kampusnya. Seperti itu. Dan itu menjadi urusan Berarti internal dari awardee dan kampusnya untuk melakukan proses reimbursement. baik Kak, berarti asumsinya kita untuk semester depan, kami kan dari semester 1, asumsi ke depan berarti kan untuk UKT langsung dari pihak Puslagdip, terus untuk biaya buku sama living cost ke rekening kita, gitu kan, Betul. idealnya seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Iya. Oke, baik terima kasih Kak Baya atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Kak Rifki Khairul Hidayat. Halo, selamat malam Kak Rifki. Halo, selamat malam Kak. Oke, baik dipersilakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Vivi. Izin bertanya, sebelumnya kan eh, di pencairan tahap yang awal itu biaya UKT saya yang diinput pada kontrak itu sudah sesuai dengan apa yang saya dapat. Tapi ketika masuk ke dalam rekening, UKT saya yang dibayarkan hanya setengah, setengah laginya belum masuk. Ap- so- Soalnya kemarin kebetulan saya itu pembayaran UKT-nya yaitu cicil sebanyak 2 kali gitu. Apakah faktor ini tuh berpengaruh ya terhadap apa yang saya bayarkan pada saat pembayaran UKT sebelum dapat beasiswa unggulan? Terima kasih Kak. Oke. Seharusnya itu tidak berpengaruh ya Rifki. Seharusnya Rifki sudah mendapatkan 100% karena asumsi dari BU Rifki melunasi cicilan itu seperti itu. Jadi mungkin ini memang ada kendala dari pencairan beasiswa unggulannya seperti itu. Jadi nanti Rifki manfaatkan eh, catatan kendala itu saja untuk melaporkan case ini kembali seperti itu. Yang kemudian nanti akan dilanjutkan pembayarannya di semester selanjutnya seperti itu. Karena setahu kami yang case-nya sama dengan Rifki yang UKT-nya itu nyicil, mereka dibayar 100% sih seperti itu. Baik Kak. Terima kasih ya Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Rifki. Baik, selanjutnya masih ada dua lagi nih teman-teman. Kalau misalkan dia mau ditanyain lagi, bisa langsung raise hand lagi juga ya teman-teman. Langsung saja kepada Kak Azizah, dipersilakan untuk on mic. Dan kalau memungkinkan, boleh on cam juga. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Kak Vivi dan Kak Heril. Dan selamat malam semuanya teman-teman Award BU 2025. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Asisa Nurul Husnaer, jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Nah, langsung saja ada 3 hal yang ingin saya pertanyakan. Untuk masing-masing pertanyaan mungkin bisa dijawab dulu Kak. Dan untuk pertanyaan pertama itu mengenai tentang PKS atau SK dari pihak BU. Nah, tadi saya juga sudah mengonfirmasi kepada PIC kampus saya terkait hal ini. Dia menanyakan tentang PKS-nya ataupun SK dari pihak BU. Dia menanyakan bahwa ada kontak yang bisa kami hubungi terkait PKS ini di BU. Nah, PIC ini kan tanggung jawabnya bersama BU. Akan tetapi dia tanyakan ke awardernya kira-kira bagaimana ini Kak bisa memberikan solusi terkait kontak BU untuk mengenai hal ini. Bisa langsung dijawab Kak. Terima kasih. Ya. Jadi di beberapa kampus, khususnya di 2024, itu sampai saat ini memang faktanya masih ada beberapa kampus yang itu non PIC seperti itu, non PIC, tapi mereka juga bisa tetap pencairan karena pelaporannya itu langsung diperiksa oleh pusat seperti itu. Jadi maksudnya gini, tidak sesimpel
kami mengarahkan memberikan kontak atau apa seperti itu. Karena kita nggak tahu apa alasan BU Puslabdik tidak melakukan kontak secara langsung dengan kampusnya. Seperti itu. Mungkin ada alasan tersendiri sehingga kampus ini itu tidak dihubungi langsung oleh BU Pusat. Atau penanganan awardnya itu dilakukan secara terpusat oleh BU. Seperti itu. Jadi walaupun mungkin diberikan kontak seperti ini, tapi kalau mungkin memang di perencanaan BU Puslabdiknya itu tidak perlu melakukan kontak langsung dengan PIC-nya, maka itu juga tidak akan dihubungi seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, untuk hal ini mungkin solusinya saya berikan kepada PIC kampus saya itu dengan memberikan fotokopi kontrak yang mana sebelumnya telah dijawab oleh dari Ya, beberapa pertanyaan sebelumnya. Begitu, Kak? pokoknya dari award di tahun sebelumnya itu sampai saat ini memang pegangannya hanya kontrak seperti itu. Oke, Kak. Baik, Kak. Oke, lanjut untuk hal kedua yaitu tentang pembayaran UKT. Pembayaran UKT-nya, Kak. Di sini saya ingin mengonfirmasi jika kalau pencairannya nanti itu akan langsung ke pihak kampus atau ke awardinya dulu karena di feed IG-nya Fabu mengatakan di tahun 2025 ini award itu menerima biaya UKT hidup dan uang biaya bukunya dan pembayarannya juga langsung dari awardingnya ke kampus. Apa betul seperti itu? Untuk yang langsung ke awardee-nya itu di pencairan pertama kemarin. Seperti itu. Di pencairan kedua ini kita masih tunggu bersama seperti apa implementasinya. Apakah seperti 2024 yang hanya menerima biaya hidup dengan biaya buku dan UKT-nya langsung ke kampus, atau pembayaran mekanisme pencairan semester 1 itu dilanjutkan lagi di pencairan selanjutnya seperti itu. Tapi kita harapnya langsung dicairkan ke awardee masing-masing seperti pencairan pertama kemarin. Seperti itu. Baik, Kak. Jadi di sini belum ada kepastian tentang pembayaran UKT-nya langsung dari pihak kampus atau dari awardnya langsung di Kak. Kepastiannya sendiri sih sudah disampaikan di BIMTEK bahwa di pencairan pertama ini langsung ke awardee, nanti di pencairan kedua itu baru yang terpisah. Tetapi kan kita masih menunggu bersama ya, siapa tahu ada perubahan seperti itu. Oke, Kak. Baik, Kak. Nah, terakhir yaitu Kak tentang pencairannya. Nah, setelah mengisi MONEP ataupun pelaporan ini, kira-kira pencairan untuk biaya yang Hidup ada di BUI, ya itu Kak, berapa lama kira-kira ada tenggat waktunya Kak atau beberapa lama waktu akan cairnya itu? pencairannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi ada antriannya seperti itu. Jadi tidak jadi tidak sama lagi seperti pencairan pertama kemarin yang apa serentak seperti itu, tetapi antri seperti itu. Dan itu prosesnya eh, bisa sampai 2 bulan untuk antrinya seperti itu. Baik Kak. Jadi bagaimana misalkan jika pencairannya itu lambat untuk terkait UKT-nya Kak dan pihak kampus saya tenggat waktu pembayaran UKT-nya itu sudah mencapai ataupun lewat. Kira-kira itu solusinya kayak tadi dibayar mandiri dulu atau bagaimana Kak? Iya, tidak ada jalan lain lagi selain membayar mandiri daripada teman-teman tidak aktif. Ya, oke Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Aziza atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya nih dari satu alma mater juga dengan saya ya dari UB, Kak Sita, dipersilakan. Halo Kak, Eh, izin kenalin aku Sita dari award dari Pasca via UB. Nah, di sini sebenarnya saya ingin eh, menanyakan PIC Brawijaya sendiri. Nah, soalnya kita itu ada grup yang di mana inisiasi dari grup besar sendiri yang sebenarnya itu grupnya itu ada adminnya, tetapi tidak ada respon sama sekali ketika teman-teman itu bingung. Terus pertanyaan yang kedua sebenarnya sudah dijawab oleh Kak Carol sendiri, yang dimana eh, akumulasi ketika apa namanya UKT lambat dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya kalau
kasus saya sendiri itu khususnya di pasca via UB sendiri itu eh, kalau semisal kita untuk tahap selanjutnya itu kita war mata kuliah yang dimana kita semisal pengen mata kuliah peminatan sesuai keinginan kita, jadi kita harus war mata kuliah. Sedangkan UKT yang dibayarkan dari beasiswa unggulan sendiri itu semisal telat ataupun bagaimana. Nah, terus yang sekarang keluar dari nilai yang keluar dari mata kuliah dari keenam mata kuliah itu baru dua. Nah, itu bagaimana Kak solusinya? Atau Kak Vivi boleh bercerita ataupun membagi sharing pengalaman bagaimana pelaporan Monef sendiri di Brawijaya seperti itu. Ya, mungkin Vivi bisa sharing dulu ya. Pertama tadi komunitas BU di UB gimana? Oke, kalau gitu izin sharing ya Kak Karel Ya. dan juga Kak Sita. Kalau untuk pelaporan sendiri, Vivi kan sebenarnya masih S1. Jadi Vivi juga kurang tahu nih untuk pasca sarjana itu seperti apa. Tapi kalau untuk yang PICBU di S1 itu memang cukup dibilang kalau setelah Monef itu ada apa ya Kak istilahnya? Em, ada apa namanya instruksinya gitu loh. Jadi setelah ini apa, terus data-data yang seperti apa yang belum lengkap dari awardee-awardee yang sudah nge-submit gitu. Jadi kalau misalkan Kak Sita mau, mungkin Vivi bisa bantu kasih nomor PIC dari S1 dan mungkin bisa diarahkan ke pascasarjana seperti apa. Karena Vivi juga nggak tahu nih untuk PIC S1 ini apakah juga menghandle S2 atau bagaimana. Terus kalau untuk pelaporannya sendiri, sebenarnya sejauh ini alhamdulillah masih belum ada kendala Kak dari Vivi sendiri karena apa ya dari segi nilainya juga seingat Vivi Vivi tuh dulu pernah telat juga dan bukan telat sih kayak apa ya bagaimana kalau misalkan nilainya itu belum keluar gitu. Terus rekomendasi dari waktu itu Vivi kurang kurang ingat ya yang ngasih saran siapa. Nah itu kalau buat teman-teman semua juga kalau misalkan telat mungkin bisa langsung ngekontak dosennya. Pak, Bu, apakah ini bisa dipercepat ya karena untuk pelaporan KHS dan lain-lainnya. Dan Vivi juga menggunakan cara tersebut dan alhamdulillahnya dengan cara tersebut juga bisa terjawab begitu Kak. Kalau misalkan masih belum juga ya mungkin bisa pakai apa yang sudah dikatakan Kak Kadal sebelumnya. Mungkin seperti itu, Kak. Nanti mungkin Vivi bisa bantu untuk nge-DM Kak Sita lewat Zoom untuk nomor dari PICS 1 UB. Mungkin seperti itu aja sih, Kak. Untuk mekanisme pembayaran di UB sendiri gimana, Vi? Apakah masih menagihkan ke awardee atau bagaimana? Bagaimana, Kak? Jadi kan tadi Sita itu harus war ya di salah satu atau beberapa mata kuliahnya, tapi dengan catatan sudah harus lunas pembayaran UKT-nya seperti itu. Nah, selama ini 2 semester kemarin, apakah Vivi ditagih UKT oleh UB atau tidak? Sejauh ini nggak ada penagihan gitu sih, Kak, Enggak ada dari ya. UB. Vivi waktu semester awal itu pernah juga nih ada case waktu udah mepet war KRS itu masih belum terbayarkan. Tapi Vivi tuh eh, rajin buka Siam UB. Nah, itu cek statusnya apakah sudah terdaftar atau belum. Jadi mungkin bisa rajin-rajin cek sih Kak. Karena mungkin bisa langsung ditransfer dari pusat ke apa akunnya Kakak untuk aktivasinya gitu. Barangkali bisa seperti itu. Iya. Gitu sih Kak show ini. Nah, jadi paling nanti Sita alhamdulillah ketemu dengan Vivi malam hari ini. Jadi mungkin sebelumnya jika belum terkoneksi dengan award di sebelumnya, nanti setelah ini bisa terkoneksi ya. Siapa tahu dan semoga PIC BUS satunya sama dengan S2-nya. Tapi biasanya itu sama sih. Cuma satu PIC aja satu kampus seperti itu. Apakah ada lagi? Baik, terima kasih untuk Kak Vivi bisa. Iya. Iya Kak, ini aku coba share ya untuk PIC dari S1-nya. Baik, terima kasih Kak Vivi, Kak Karel. Untuk Kak Sita udah Vivi kirim ya lewat direct message lewat Zoom. Oke, terima kasih Kak Sita. Selanjutnya ada dua lagi nih Kak Karel. Semangat nih Kak Karel ya. Dan untuk Gas, gas, teman-teman gas. semua standby juga. Ya, dipersilakan untuk Kak Farhan Arazik untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Vivi. Sebelumnya aku izin bertanya karena lumayan tadi kosong juga gitu ada di akhir. Karena sebenarnya pertanyaan aku nggak terkait dengan kendala dengan beasiswa unggulan ini sih. Sebelumnya mungkin aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Farhan Arazik yang mahasiswa baru dan juga
teman-teman SMA untuk mendapatkan beasiswa unggulan juga di tahun 2026. Kak, di beberapa kesempatan aku bertemu dengan teman-temanku, baik secara sosial media, itu udah sekitar masuk 580 lebih DM pertanyaan-pertanyaan terkait beasiswa unggulan. Ya, alhamdulillah aku lumayan aktif juga gitu ngonten di beasiswa unggulan ini dan lagi buat platform namanya Akademi Unggulan. Mungkin dari 580 itu ada pertanyaan-pertanyaan sederhana aja Kak yang aku pribadi masih belum bisa jawab gitu Kak. Eh, ada sekitar 3 aja sih Kak pertanyaan yang aku ambil. Itu yang pertama, apakah semester 5 bisa mendaftar Kak? Dan maksimal tuh semester berapa sih Kak bisa mendaftarnya? Terus yang kedua itu adalah jika daftar beasiswa itu saat maba ataupun gap year, surat rekomendasinya itu mintanya dari mana ya Kak? Dan juga yang terakhir, apakah UIN jurusan agama itu bisa mendaftar beasiswa unggulan? Terima kasih Kak. Oke. Oke. Jadi peran ini salah satu awardee yang memang itu siklusnya awardee itu keterima awardee, kemudian semangat untuk menjadi mentor atau jadi influencer. Seperti itu. Semoga konsisten ya Farhan. Seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah banyak yang seperti Farhan, tapi di tengah jalan hilang, kemudian seperti itu. Seperti itu. Oke, pertanyaannya, untuk aturan beasiswa unggulan sendiri itu dinamis ya. Jadi di 2024 itu batasannya hanya sampai semester 3 saja. Tapi di 2025 itu semester 5 bisa daftar dan UIN juga bisa daftar, Poltekkes juga bisa daftar seperti itu. Tapi aturan ini tidak bisa dijadikan acuan untuk tahun ini seperti itu. Karena tidak ada jaminan apakah peraturannya itu melanjutkan 2025 atau kembali di 2024. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang semester 3 atau yang akan nanti semester 5 tidak apa-apa untuk persiapan saja dulu seperti itu sembari menunggu eh, pendaftaran resminya dan kriterianya sendiri. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa bisa ya semester 5 tidak bisa ya semester 5 karena pendaftaran di peraturan di BU itu dinamis, berubah-berubah seperti itu. Tapi semoga saja yang 2025 kemarin itu peraturannya bisa bertahan, bisa dilanjutkan seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah jurusan agama itu bisa daftar dari kampus UIN? Tergantung juga nanti dari sistemnya, apakah ada pembatasan jurusan atau tidak. Karena kan kemarin pas daftar kan milih jurusan ya. Jadi milih kampus dulu, lalu milih jurusan. Jadi kalau jurusannya ada, ya berarti bisa daftar. Kembali lagi ke status akreditasinya. Apakah nanti di 2026 ini akreditasi dan prodinya itu masuk list BU atau tidak? Seperti itu. Kayak gitu sih. Oke, baik Kak. Kak mungkin yang buat terkait ngecek prodi itu eligible atau enggak, ini di tahun saya pribadi ya kemarin itu saya coba daftar akunnya dulu gitu dan dari situ bisa ngeliat ini prodinya eligible atau tidak. Nah, berhubung sekarang websitenya error dan saya nggak bisa ngecek ataupun menyampaikan hal seperti itu, apakah cara terbaik untuk ngecek nih prodi eligible atau enggak, nih universitas eligible atau enggak, itu kita daftar langsung kan ya Kak ke akun beasiswa unggulannya atau seperti apa Kak? Jangan, jangan. Jadi seperti ini nih kendala yang mengakibatkan banyak pendaftar beasiswa unggulan itu tidak bisa buat akun pada saat pembukaan beasiswa unggulan. Jadi mereka mencoba buat akun di beasiswa unggulan pada saat belum pembukaan pendaftaran beasiswa unggulan. Sehingga setelah pendaftaran beasiswa unggulan, sistem diupdate, pas mau buat akun kembali atau login itu tidak bisa karena sebelumnya dia sudah buat akun. Seperti itu. Jadi untuk cek kampus dan jurusan itu tidak bisa dilakukan saat ini. Memang betul-betul hanya bisa dilakukan setelah BU terbuka. Seperti itu. Jadi jangan disarankan mintinya untuk membuat akun sekarang seperti itu. Takutnya karena buat akun itu cuma satu kali untuk satu orang, satu nick seperti itu. Dan ketika ada update, kadang nicknya itu sudah terpakai dan ada kendala login. Dan itu setiap tahun banyak terjadi seperti itu. Paling yang bisa di make sure aja di Ban PT atau PD Dikti seperti itu, kampus-kampus yang sudah terakreditasi dan jurusan-jurusan yang sudah terakreditasi unggul, baik, atau A atau B, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Karel dan juga Kak Vivi. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam Kak Farhan. Baik, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih dari teman-teman yang raise hand ya. Dari Oke. Kak Jason.
Dari Kak Jason. Halo, selamat malam Kak Jason. Selamat malam Kak. Sebelumnya mohon maaf ya aku nggak bisa izin open open game Kak. Oke. Oke, Oke, silakan Kak. boleh. Terima kasih Kak kesempatan sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan saya Jason dari mahasiswa semester 1 Universitas Pajajaran. Kak, izin mau tanya, saya tidak tahu kalau ada teman-teman yang udah nanya sebelumnya. Cuman apakah sistem pembayaran dari sendiri ini aku dari mahasiswa semester 1 itu IPK-nya sendiri baru keluar kisaran 3 mata kuliah aja Kak, dan itu belum sampai 80% dari hasil total ke IPK keseluruhan. Dan dari Monefnya sendiri kan itu kalau dilaporin minimal harus apa ya, istilahnya IPK-nya udah hampir keluar semua. Dan di sini buat pembayarannya dari apa ya, Unpadnya sendiri itu sistem pembayarannya gimana ya Kak? Kalau misalnya dari pihak dari apa BU-nya sendiri. Terima kasih. Oke. Eh, yang ditanyakan dua ya terkait IPK dengan pembayaran UKT-nya. Iya Kak. Nah, sebelumnya Jason sudah kayaknya belum ya, belum kenalan dengan award di 2024. Sebelumnya belum sih Kak, karena kebetulan juga grupnya belum nemu sama yang 24-nya juga, belum digabung. Oke. Setahu kami sih dari Unpad tidak menagihkan ya ke awardee-nya karena sudah terkoneksi dengan baik sistemnya dengan Puslavdik seperti itu. Itu terkait UKT-nya. Kemudian yang kedua terkait IPK tadi eh, ya sama dengan jawaban sebelumnya, tidak ada minimal IPK. Jadi kalau misalnya nilainya sudah keluar 99% dan yang satunya masih belum ada kejelasan dan sistem sudah baik, sistem Monef sudah baik, itu sudah bisa langsung dilaporkan seperti itu. Oke Kak. Sebenarnya kalau dari Unpad sendiri itu kemarin eh, saya cek dari website resmi Unpad ya Kak, itu Hmm. sebenarnya masih ada tagihan dari Unpadnya sendiri ke saya pribadi. Itu apakah dibiarkan saja Kak atau baiknya gimana? Oh, untuk yang semester genap ini ya, Iya, udah ada sebenarnya kalau di saya cek di website resminya tuh ada tagihan ya. ada tagihan seperti Tetap. itu. Kemarin waktu BIMTEK dari pihak Unpad nggak diundang ya? Dari pihak Unpad udah ada diundang Kak, cuman buat itunya Ya. katanya diterus terangin pas lagi kita udah semester genap ya baru tahu itunya sistematika pembayarannya. Gitu. Jadi jadi belum ada informasi juga dari PIC Boy Unpadnya. Sebelum sejauh ini belum ada Kak. Iya, paling Jason dan teman-teman yang lain konfirmasi kembali dulu sih ke PSIB U4-nya. Takutnya apa informasi tagihan yang ada di saat ini itu emang otomatis untuk seluruh mahasiswa Unpad seperti itu. Nanti setelah dikonfirmasi ke PICB Unpad, nanti PICB Unpad yang melakukan koordinasi dengan tim penagihan Unpad itu sendiri seperti itu. Jadi mungkin tagihan yang ada muncul saat ini emang otomatis untuk seluruh mahasiswa Unpad seperti itu. Oke, baik Kak. Oke, itu saja dari Kak saya Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke. Oke, sudah selesai nih Kak Karel. Terima kasih sebelumnya Kak Jason untuk pertanyaan terakhirnya. Dan mungkin karena tadi resunya sudah selesai, sekarang beralih nih Kak ke kolom chat. Ada beberapa pertanyaan menarik nih Vivi lihat ya. Dan Boleh. yang sering ditanyakan, Kak, apakah ini website pelaporannya sedang error? Gitu. Mungkin boleh dijawab Kak Karel. Nah, Vivi sendiri sudah coba login. Nah, Vivi kebetulan sudah report nih Kak untuk Monefnya. Karena kan Sudah Vivi kemarin report. waktu awal bulan itu nilai-nilainya semua sudah keluar. Dan Oke. waktu Vivi login itu ternyata sudah bisa. Jadi ya so far aman sih Kak untuk Vivi sendiri untuk pelaporannya. Nggak tahu kalau sekarang belum buka lagi. Iya. Paling kemungkinan maintenance-nya itu sampai Jumat ini ya, seperti itu. Semoga pekan depan sudah baikan ya. Kalau sekarang emang semuanya error. Jadi kalau misalnya ada beberapa bahkan semuanya itu error ya jangan khawatir. Berarti itu semuanya kok sama seperti itu. Oke, jadi memang ada maintenance ya teman-teman sampai Jumat besok. Dan selanjutnya ini info Kak, PO batch 3 sampai kapan ya? Iya, Gitu. untuk PO Batch 3 estimasi pengirimannya akhir Januari atau awal Februari ya, seperti itu. Karena memang 1 sampai 2 bulan karena terkendala di antrian di vendornya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari Kak Refli Ahmad Rashid Atami. Selamat malam Kak, izin bertanya. Saya telah PO merchandise BU nih Kak, tapi saya lupa untuk membuat tagihan untuk ekspedisinya. Apakah saya membayar dengan rekening yang atau yang lain Min? Maaf mengganggu Min gitu untuk Oke. pembayaran ekspedisinya. Em, Nanti kami balas
nanti tim Fabu balas ya secara personal di WA-nya seperti itu. Oke, jadi untuk Kak Refli mungkin bisa chat ulang kembali ya untuk terkait dengan PO merchandise PO ini. Dan selanjutnya Kak, ini rekodnya akan di-share kan? Iya, ini akan di-share ya teman-teman di Fabu ya Kak ya? Atau di Di Instagram YouTube ya? YouTube Fabu. Di YouTube Fabu. Oke, teman-teman jangan lupa untuk Subscribe. subscribe dulu nih YouTube-nya Fabu ya. Oke, selanjutnya Kak izin tanya, hotline 2025 apa bisa di-chat di WA dan hotline 2024 bakal bisa respon untuk award di 2025. Terima kasih Kak. Boleh aja teman-teman chat ke hotline 224 ataupun di hotline 225. Tapi itu sebenarnya pelayanannya sama aja seperti itu. Tidak se-fast respon Fabu misalnya seperti itu. Tapi dicoba saja. Tapi itu dibaca kok. Kalau misalnya Bapak Ibu BU-nya lagi sempat dan emang pertanyaan itu urgent banget, itu akan dibalas seperti itu. Oke, nah lagi nih Kak, ada Kak dari Kak Stefani Agnesia. Selamat malam Kak, saya mau izin bertanya untuk laporan KHS itu apakah boleh hanya screenshot aja dan apakah wajib ditandatangani oleh pihak USUMIN dan untuk informasi PIC BU dari USU, saya belum mendapatkan informasi apapun. Solusinya bagaimana ya? Terima kasih. Padahal USU ini salah satu kampus yang auditnya terbanyak di Sumatera. Jadi audit di sebelumnya itu banyak. Jadi nanti kamu bisa chat ke Fabu saja. Nanti Fabu bisa bantu rekomendasiin salah satu award di 2024 untuk bisa bantu connect. Seperti itu. Karena Oke. terkait KHS ini, apakah ditandatangani, apakah di screenshot, itu kembali ke PIC-nya lagi. Seperti itu. Apalagi BU USU itu banyak, jadi pasti ada PIC di situ. Dan pasti ada aturannya. Oh iya, kalau terkait dengan KHSK mungkin Vivi bisa menambahkan kalau dari UB sendiri, kalau seingat saya sih dari BU itu tidak mewajibkan untuk Betul. tanda tangan, tapi ternyata dari PIC UB itu harus ada tanda tangannya gitu, jadi harus ulang lagi gitu, Iya, gitu makanya sih. Jadi memang mungkin memang dari BU bebas seperti itu, tapi ya. kadang direvisi sama PIC-nya seperti itu. Ya, betul, betul, betul. Selanjutnya, Kak, ini dari Kak Indah Maulidiasari dari Universitas Negeri Malang. Izin bertanya, Kak, di kalender akademik kampus saya terakhir pembayaran UKT itu kan tanggal 13. Nah, itu tanggal 14 sudah KRS online. Nah, apa di tanggal 13 kira-kira UKT dari pihak BU sudah dibayarkan ke kampus atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Iya, kebetulan Vivi juga salah satu pengurus BU Malang ya kemarin atau saat ini, dan pasti di BU Malang juga ada ya anak UM seperti itu. Nah, nanti bisa Ada. nanti dikonekan aja dengan award di UM-nya sebelumnya, bagaimana mekanisme penangguhan pembayaran untuk UM-nya seperti itu. Iya, betul sekali Kak Indah Maulidiasari. Kalau misalkan nanti ada kendala atau bagaimana, mungkin bisa kontak aja di Instagramnya BU Malang. Itu Betul. nanti bisa langsung disalurkan ke teman-teman forum beasiswa Hmm. Malang gitu. Nah, selanjutnya dari Kak Saskia Putri Syawalani. Kak, maaf izin bertanya. Jadi kalau di kampus kita belum diketahui PIC-nya plus tidak ada awardee di tahun sebelumnya, apakah pencairan akan tetap lancar dan apakah tidak ada daftar PIC BU untuk kampus di seluruh Indonesia? Betul. Tidak ada daftar, tidak ada list yang dirilis oleh Puslapdik terkait PIC seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini memang beberapa kampus itu tidak diketahui apakah ada PIC atau tidak. Dan mereka lancar aja kok pencairannya. Seperti itu. Seperti di 2024 itu ada beberapa kampus swasta kecil yang sampai saat ini juga pencairannya lancar. Tanpa konfirmasi koordinasi dengan PIC-nya. Seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik di chat ataupun raise nih, boleh aja nih. Sampai ya beberapa menit ke depan lah ya kira-kira. Kalau misalkan ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan lagi, boleh banget nih ya teman-teman. Apakah benar nih nggak ada pertanyaan lagi? Ini dari Kak Fatur Rahman reply ke Vivo V42 ke V2418. Oke, berarti terakhir ke pelaporan Monef-nya. Oke, ini mungkin berbalas saja kayak di komen ya, bukan bertanya langsung ke Kak Karel. Begitu. Oke, apakah benar nih teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk make sure aja nih ya sebenarnya. Sepertinya sudah Kalau cukup misalkan ya, karena kita tarik kesimpulan yang paling banyak didiskusikan malam ini. Yang pertama itu tadi tentang SK penetapan, kemudian yang kedua mekanisme pembayaran UKT semester ini. Ya, ini ya tadi yang dua yang paling banyak ditanyakan seperti itu. Kemudian juga tadi yang terkait mahasiswa akhir yang melakukan pelaporan, dan alhamdulillah sudah kita diskusikan semua tadi.
Oke, oke. Nah, ini dari Kak Sita ada pertanyaan lagi nih, Kak Karel. Kalau pasca 6 matkul baru keluar 3 matkul, apakah boleh laporan? 3 dari 6 sepertinya masih sedikit banget ya. Tunggu sampai 5 dulu lah. Seperti itu. Oh, tunggu sampai 5 dulu nih, Kak Sita ya. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan kalau dari teman-teman BU di sini mau connect satu sama lain pakai Instagram, boleh banget ya, boleh banget. Kalau misalkan mau drop juga boleh banget nih teman-teman, biar memperluas koneksi juga nih dari antar BU. Kalau misalkan ada perlu di sini, tanya-tanya di sini, boleh tanya-tanya di situ. Oke teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin boleh kita untuk melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh untuk on cam terlebih dahulu, atau mungkin yang ini cuma background aja nih, boleh muncul nih wajahnya yang mana satu nih orangnya nih. Bisa bisa kelihatan. Yuk teman-teman bisa on cam dulu. Oke, ini sudah perlahan-lahan on cam ya. Kak Balia, Kak Andri, Kak Haris, Kak Alfareza, Kak Rizky, Kak Artalia, Baby Aurin. Siapa lagi nih? Ini Kak Sita, Kak Farhan, Kak Jason. Kalau misalkan tidak terkendala boleh on cam juga nih ya tadi. Teman-teman yang bertanya juga boleh on cam. Ayo, yang lain masih ditunggu nih ya untuk on cam-nya. Kak Najwa, Kak Kanaya, Kak Oh, Resti. semoga emang udah gak ada pertanyaannya. Soalnya takutnya kalau nanya di WA lagi nggak direspon lagi seperti itu. Oh iya, betul Oke. ya teman-teman ya. Oke. Oke, sudah siap ini Kak Karel sepertinya. Jadi boleh langsung saja di capture untuk kenang-kenangannya nih. Oke, mungkin gaya pertama kita seperti ini ya, salam donasi unggul. Oke, boleh. Kita Oke. guys seperti ini semuanya ya teman-teman. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kemudian gaya kedua, apa nih gaya bebas? Terserah nih Kak Karel ada gaya khusus BU nggak ya? Untuk di Udah, meet ini aja itu aja maksudnya. tadi. Oke, Oke, gaya baik bebas ya, selanjutnya gaya mungkin. bebas, gaya bebas. Iya boleh-boleh gaya bebas. Mungkin yang Oh cowoknya oke. jempol aja kali ya. Oh, boleh, boleh. Boleh, Vivi ikut aja nih Kak Karel. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, cukup. Terima kasih Oke. teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, kita sudah menyelesaikan sesi apa ya? First meet setelah First meet. 2026 gitu Yes. ya. Dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakilkan nih dari teman-teman yang aduh aku sungkan nih mau tanya ke Kak Karel gimana ya, mau on mic juga malu-malu. Jadi bisa ditanyakan dari teman-teman BU lainnya dan semoga bisa menjawab. Dan kalau misalkan teman-teman di sini tadi telat masuk ataupun eh, apa ya telat dengernya gitu nanti jangan jangan khawatir karena akan ada recordnya akan di-share di YouTube-nya Fabu jadi jangan lupa untuk subscribe ya YouTube-nya Fabu barangkali Kak Karel kalau misalkan teman-teman belum tahu boleh di drop apa namanya username-nya gitu ya dari YouTube-nya Fabu sendiri gitu. Oke, karena tadi maaf ya Kak Riris karena sesi Q&A juga sudah ditutup, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan atau di kalau misalkan Kak Karel di chat gimana nih Kak kira-kira? Oke, langsung aja kali ya. Untuk Oh, oke, Base baik-baik. Unggulan sendiri kita tidak ada syarat pengabdian ya. Jadi kalau teman-teman setelah lulus ini mau kerja di luar negeri juga nggak apa-apa seperti itu. Juga kita nggak ada ketentuan 2N+1 seperti itu tidak ada. Jadi bebas. Jadi setelah lulus jadi awardee mau lanjut lagi S2 S3 mau jadi apa itu bebas seperti itu. Mau jadi apa itu bebas. Oke. Yang penting Oke, positif. baik-baik. Oke, ya ya. Bisa dipahami sih Kak Karel karena teman-teman BU juga ya punya mimpi yang sangat besar juga ya Kak Karel ya. Kan Wah, generasi ini unggul ya. pertanyaan semakin berdatangan nih Kak Karel. Gimana nih kira-kira? Nggak apa-apa sih santai aja. Kan udah selesai juga ya sepertinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Karel. Secara tiba-tiba ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya, kalau untuk kampus yang final bulan 2 pelaporannya menyesuaikan ya? Iya betul, karena kan nggak mungkin pelaporan dulu baru final seperti itu. Jadi ya mengikut kalender akademik kampus masing-masing seperti itu.
Oke, ikut kalender kampus masing-masing. Baiklah teman-teman, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga kita juga telah melakukan sesi dokumentasi, oleh karena itu maka selesai sudah seluruh rangkaian acara kita malam hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya yang ada di sini. Oleh karena itu, saya Vivi Mauliza pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beristirahat. Salam generasi unggul. Selamat malam semuanya. Boleh live ya. Terima kasih sudah berpartisipasi malam hari ini. Terima kasih yang sudah react. Wow, ada Kak Artalia, ada Kak siapa lagi nih? Kak Arni, Kak Fauzan. Terima kasih. Ini Faustan standby ya dari tadi. Padahal di sana udah mau jam berapa di Kendari? Sudah jam setengah 11 malam, Kak. Jam 11 malam seperti itu. Oke. Ya, Kak. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di rekrutmen Fabu All Star seperti itu. Nanti bakal lebih sering ketemu lagi dengan kita-kita di Fabu All Star seperti itu. Oke, selamat malam, selamat beristirahat ya. Ya, selamat malam semuanya.